Pagi itu masih gelap. Alarm terus berdering sampai dia meraihnya dengan tangan mengantuk, meraba-raba sebentar sebelum akhirnya mematikannya. Saat menggosok gigi, protagonis kita masih terbungkus rasa kantuk yang berat. Hari itu seperti hari-hari biasa lainnya. Anak laki-laki itu bergegas ke sekolah, sementara ibunya mendesaknya untuk sarapan dulu. Namun, dia menolak sambil keluar rumah, beralasan tidak punya waktu. Sang pahlawan kemudian menghabiskan harinya di sekolah, belajar dan berkonsentrasi di kelas sebelum akhirnya pulang sore hari. Setibanya di rumah, protagonis menikmati makanan sambil menonton streaming di mana bintang acara itu mengklaim memiliki kekuatan psikis. Seperti murid pada umumnya, pahlawan kita mengakhiri hari dengan camilan malam. Inilah kehidupan sang protagonis, yang hanyalah anak laki-laki biasa. Namun, ada lebih banyak hal di balik kehidupan ini daripada yang terlihat. Tiba-tiba seseorang melihat anak itu. Dia tersentak saat seorang kenalan yang sangat tinggi mendekatinya, mengatakan bahwa dia baru saja terpikir olehnya. Saat sang pahlawan mulai takut akan yang terburuk, si tinggi itu mengaku sedang lapar. Orang itu tak lain adalah Cho Chen Min yang mengancam akan memukuli protagonis jika tidak membelikannya makanan. Sang pengganggu ini mengacaukan kehidupan damai pahlawan kita. Belakangan, pemuda itu dilempar ke dinding dengan kasar. Si pengganggu dengan tegas menyatakan bahwa bawahan harus selalu mengerjakan PR-nya untuknya sambil mengancam dan memberikan pukulan ganas. Begitu saja, protagonis yang rapuh itu jatuh berlutut. Cho Chen Min dan teman-temannya sangat terhibur melihat penderitaan orang yang terengah-engah itu. Namun, salah satu dari mereka bilang sebaiknya berhenti atau nyawanya bisa melayang. Si tinggi terus mengejek anak itu sambil menampar kepalanya, membuat pahlawan rapuh itu meminta maaf. Si pengganggu mengatakan dia tidak butuh permintaan maaf, tapi PR harus dikerjakan, dan memerintahkannya untuk baru boleh pulang setelah mengirim foto bahwa PR sudah selesai. Dengan itu, dua teman lainnya ikut serta, menyuruhnya cepat menyelesaikan PR mereka juga. Protagonis ditinggalkan babak belur di toilet, merasakan rasa sakit hebat mengalir di seluruh tubuhnya. Dulu, saat terkena batu, dia jatuh ke tanah sementara darahnya mulai membasahi beton abu-abu. Orang-orang yang lewat terkejut. Saat masih kecil, protagonis mengalami kecelakaan besar yang kini tidak bisa dia ingat lagi. Meski begitu, dia pulih secara ajaib dan lolos dari kematian pasti. Namun, akibat tragedi itu, dia mulai menderita masalah jantung dan pernapasan secara rutin. Ibunya, satu-satunya pendukung yang dimilikinya, terpaksa mengasuh anaknya sendirian. Dan meskipun kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari, berkat usaha terus-menerus ibunya, anak itu dirawat kembali hingga bisa menjalani kehidupan normal. Kehidupan normal ini hanya mungkin di rumah, karena di tempat lain pahlawan, kita dipaksa diberi label kasus khusus. Karena kondisinya, dia menjadi mangsa mudah bagi anak-anak laki-laki lain. Kenormalan yang dinikmati anak itu saat SMP tiba-tiba lenyap di SMA. Dan begitulah, rutinitas normalnya berubah menjadi siklus penyiksaan. Setelah banyak usaha, semua PR akhirnya selesai. Pahlawan kita bingung karena berhasil menyelesaikan semuanya tepat waktu. Setelah foto dikirim ke si pengganggu, pemuda itu akhirnya bisa beristirahat. Namun, saat duduk sendirian dalam kesunyian total, dia mulai frustrasi. Anak itu mulai memikirkan hidupnya yang menyedihkan dan kapan keberuntungan akan berpihak padanya lagi. Saat tenggelam dalam pikiran, dia tiba-tiba tersentak oleh ponsel yang berdering. Pahlawan kita bingung karena tidak menunggu panggilan apapun. Dia sedang dihubungi oleh nomor misterius. Pemuda penasaran itu mengangkat telepon, mengira itu si pengganggu. Namun, dia tidak mengerti apa yang dikatakan penelepon. Dia langsung mengira itu si tinggi dan segera bilang bahwa PR sudah selesai dan fotonya sudah dikirim. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Dingin menyusup tulang punggung pemuda itu saat suara menyeramkan menyuruhnya mendengarkan jika ingin tetap hidup. Penelepon misterius itu memintanya pergi ke ruang kepala sekolah begitu sekolah gelap, dan hanya keluar saat mendengar keheningan. Dia dilarang pulang atau meminta bantuan siapapun, melainkan harus mencari hotel yang akan terlihat di jendela, karena itulah satu-satunya cara lolos dari kematian. Setelah itu, panggilan berakhir. Hal itu membuat Houndbeat kesal karena mengira itu hanya prank buruk dengan filter suara. Jadi pemuda itu memutuskan pulang karena tidak ada alasan lagi bertahan di sekolah. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Lampu mati, membuat pahlawan kita penasaran. Dia mengira itu pemadaman untuk latihan. Setelah mengunci, Houndbeat yang lapar bertanya-tanya apakah harus membeli semangkuk ramen dulu sebelum pulang. Saat memikirkan makanan lezat itu, dia tiba-tiba melihat dua sosok. Mereka lewat begitu saja tanpa sepatah kata pun. Saat menyaksikan keduanya lenyap dalam kegelapan, pemuda itu mulai berpikir betapa menyeramkannya orang-orang itu. Dia mengira mereka preman dari luar sekolah. Houndbeat yang ragu mempertimbangkan untuk melapor ke satpam, tapi akhirnya memutuskan untuk diam-diam pulang saja. Barulah dia sadar bahwa kelasnya adalah satu-satunya tempat yang dilewati kedua orang itu di lorong. Saat pemuda itu memeriksanya, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mencarinya, dia tiba-tiba berada tepat di depan dua kehadiran mengerikan itu.
Anak itu berkeringat dingin dan tak bisa bergerak saat disambut mata merayap dan senyum lebar menyeramkan. Salah satu dari dua pria itu langsung mengenali protagonis sebagai Houndbeat dan mengatakan bahwa mereka sudah lama mencarinya. Pria itu juga bilang dia datang untuk memeriksa apakah anak itu memiliki barang yang mereka butuhkan menurut informasi mereka. Houndbeat dengan suara gemetar bilang dia tidak punya apapun yang bisa menarik minat mereka. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Sang pahlawan mulai batuk darah setelah ditusuk tangan si tinggi. Dan begitu saja. Dia jatuh ke lantai sementara si gila itu bilang dia pasti memiliki barang itu. Pria berjas putih itu bilang anak itu berbohong dan pasti membawa barang unik yang mereka inginkan. Pria itu kemudian menegaskan bahwa yang dicarinya ada, yaitu jantung anak SMA itu, sebelum mencabut jantung pemuda itu dari dadanya dengan senyum gila, mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan yang selama ini diidamkan. Tiba-tiba dia membuka mata. Protagonis kita yang ketakutan akhirnya sadar dan mendapati dirinya di dalam kelas. Dia cepat memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada luka. Masih ngeri dengan pengalaman tadi. Houndbeat kemudian tertawa, lega karena itu hanya mimpi buruk. Setelah itu, dia segera menenangkan diri dan memutuskan pulang. Tapi dering tiba-tiba membuat bulu kuduknya berdiri. Pahlawan ketakutan itu menoleh dan menemukan seseorang meneleponnya. Dia bingung karena itu nomor tak dikenal, persis seperti dalam mimpinya. Hal itu membuat Houndbeat ketakutan, takut mengalami kembali mimpi neraka itu. Saat ponsel berdering lagi, pemuda itu semakin ketakutan. Nomor dari mimpinya kini menelepon di dunia nyata. Karena itu, pemuda itu bertindak cepat dan berlari sekuat tenaga untuk memeriksa pemandangan di luar. Semuanya tampak tenang. Semuanya damai, tidak ada bahaya di dalam. Pahlawan kita yang lega ambruk ke lantai sambil tertawa atas tahayulnya sendiri. Meski begitu, karena kenyataan begitu mirip mimpi, dia masih ragu. Houndbeat mengangkat telepon dan meminta penelepon diam itu untuk menjawab. Dia bertanya berkali-kali agar pihak lain menjawab, bahkan mengancam akan menutup telepon. Namun, begitu dipanggil namanya, pahlawan itu mengiyakan. Dan sebelum sempat mengucapkan sepatah kata, suara misterius itu langsung menyuruhnya kabur dari sekolah dan meninggalkan tempat itu. Karena dua penyerang semakin mendekat, membuat pahlawan kita panik. Suara itu mencoba memberi instruksi apa yang harus dilakukan untuk kabur. Namun, gangguan membuatnya tak bisa memahami pesan itu. Houndbeat meminta orang misterius itu mengulangi, tapi komunikasi terputus. Pemuda itu kebingungan karena menerima instruksi menyeramkan tanpa penjelasan sama sekali. Karena itu, dia memutuskan segera meninggalkan sekolah. Tiba-tiba lampu mati. Anak itu ketakutan dan berlari secepat mungkin, karena kini dia benar-benar hidup dalam mimpi buruknya, artinya dua monster itu akan segera datang. Saat berlari, dia tiba-tiba diserang nyeri yang membuatnya tersandung di tangga dan jatuh keras ke lantai. Houndbeat yang menderita berusaha bangkit sambil mengutuk jantung lemahnya yang hampir meninggalkannya di situasi putus asa ini. Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara langkah kaki. Karena sumber suara semakin mendekat dan dua bayangan muncul di ujung lorong, pemuda yang berusaha mati-matian kabur mulai panik. Dia buru-buru mencari tempat sembunyi. Dia mencari-cari tempat sempurna, sampai akhirnya menemukan pintu terbuka. Melihat itu, anak itu bertindak cepat. Tak lama kemudian dua maniak tiba di tempat itu dengan senyum lebar menyeramkan. Kedua pria itu mencari anak itu. Sementara itu, protagonis berusaha menahan napas saat kedua pembunuh lewat di dekat tempat persembunyiannya. Siswa SMA itu ketakutan akan kemungkinan ketahuan. Saat kedua pria itu semakin menjauh, anak itu mulai menunggu momen tepat. Begitu kedua pembunuh keluar dari lorong, pahlawan kita memutuskan merebut kesempatan. Dia berlari sekuat tenaga. Tujuannya akhirnya di luar sekolah. Namun, dia tetap berlari secepat mungkin untuk menjauh dari bahaya maut sampai akhirnya tiba dan membuka pintu. Begitu saja, siswa SMA itu akhirnya sampai di rumahnya. Houndbeat yang kelelahan berkeringat deras. Pengalaman ini begitu intens, hingga membuatnya jatuh berlutut. Dia takjub karena berhasil lolos dari kematian. Dia juga terkejut karena mimpinya menjadi kenyataan. Karena benar-benar dikejar pembunuh tanpa ampun. Houndbeat sulit mencerna kejadian baru-baru ini dan alasan dibaliknya. Namun, dia memutuskan mengesampingkannya untuk sementara dan segera menghubungi ibunya. Tiba-tiba dia tersentak oleh suara mendadak. Suara itu bilang sudah lama menunggu protagonis. Dan begitu saja, sosok bertopeng muncul di ruangan. Protagonis tersentak dan memutuskan menghadapi orang asing itu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pembunuh dari Saviors of Light yang bernama Parrot. Dia kemudian bilang anak itu memiliki benda yang sangat diinginkan organisasinya. Pemuda ketakutan itu berusaha pura-pura tidak tahu, tapi Parrot menegaskan bahwa dia tahu betul benda yang dimaksud. Si pembunuh bilang dia datang untuk mengambil benda di dalam jantung protagonis, yang dia sebut sebagai senjata api. Anak itu tidak mengerti apa yang terjadi sementara si pembunuh terkejut, karena kotak penyimpanan ternyata adalah seorang anak kecil. Tanda ketidakpastian kelompok tertentu. Dia kemudian memberi target pilihan. Serahkan benda itu atau biarkan dia ambil sendiri. Dia bilang kedua pilihan itu sama saja baginya. Namun, yang mengejutkan Parrot,
Anak itu tampak bingung saat bertanya apakah yang dimaksud senjata api sungguhan. Houndbeat yang panik bilang seorang remaja tidak mungkin membawa revolver dan pria itu sedang menerobos masuk rumahnya. Karena itu dia mengancam akan memanggil polisi jika pria itu tidak pergi. Barulah si pembunuh cepat mendekat dan memukul anak itu dengan kekuatan yang melontarkannya ke dinding. Dengan itu, sudah siap bermain. Si pembunuh kemudian mulai bertanya hal-hal pribadi tentang kesukaannya sebelum menegaskan bahwa dia tidak datang untuk mengobrol hal sepele. Parrot, yang yakin protagonis berpura-pura bodoh, menyuruhnya segera menyerahkan benda itu. Dengan itu, dia menusuk tangan anak itu dengan pisau sambil memerintahkannya menyerahkan senjata. Pahlawan kita mengerang kesakitan. Houndbeat mulai memohon nyawanya, bersumpah tidak tahu benda apa yang dimaksud sebelum memohon belas kasihan lagi. Melihat itu, pria bingung itu tertawa terbahak karena kotak penyimpanan benar-benar tidak tahu harta di dalamnya. Dengan itu, dia menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan pisau-pisau dapur secara telekinetik. Hal itu mengejutkan siswa SMA itu yang menyaksikan bilah-bilah melayang. Dengan itu, Parrot memutuskan mengambil senjata itu sendiri. Saat pisau-pisau hampir menusuk daging pemuda itu, pahlawan yang bingung mulai berdoa meminta penyelamat. Tiba-tiba intervensi tak terduga terjadi. Begitu saja, darah tumpah. Dalam kegelapan yang tenang, merah mulai mengotori lantai. Penyelamat yang didoakan pahlawan kita datang tepat waktu, dan itu tak lain adalah ibunya. Wanita itu cepat memeriksa anaknya untuk memastikan dia tidak terluka. Namun, saat ibunya jatuh ke lantai, anak itu ngeri. Pahlawan kita sulit memahami situasi, karena kini memeluk ibunya yang terluka. Wanita itu mendesak anaknya segera kabur. Namun, anak yang hancur itu menolak meninggalkannya dan bertekad membawanya ke dokter. Si pembunuh mengenali wanita itu sebagai penjaga pemilik senjata. Dia dengan main-main menunjukkan betapa tepat waktu kedatangannya, menyebutnya momen terbaik dalam pertunjukannya karena ada penyusup yang masuk. Pria itu memutuskan langsung ke inti permasalahan. Saat itu, kotak penyimpanan memutuskan memberi si bertopeng benda yang diinginkannya sebagai ganti membiarkan ibunya dibawa ke dokter. Saat itu, wanita itu menyelinapkan sesuatu ke saku anaknya. Begitu pahlawan kita mulai memohon nyawa ibunya. Wanita itu tiba-tiba menerjang si pembunuh, melontarkannya ke dinding sekuat tenaga. Namun, si pembunuh menggunakan kekuatannya untuk memberikan kerusakan lebih besar sebelum bilang tindakan wanita itu sia-sia. Meski kesakitan, sang ibu tetap tegar dan mengaktifkan kemampuannya. Hal itu mengejutkan si pembunuh yang tak percaya kekuatan yang digunakan. Akhirnya, wanita itu meminta maaf pada anaknya karena menyembunyikan semuanya, mengatakan itu demi keselamatannya. Namun, dia meminta anaknya selalu ingat bahwa dia akan selalu menyayanginya, apapun yang terjadi. Dan setelah muncul cahaya terang, ledakan mengerikan terjadi. Begitu saja, jalanan dipenuhi puing dan api. Semua hancur. Semua rusak hingga akhirnya sebuah sosok muncul dari reruntuhan. Itu tak lain adalah pahlawan kita yang dalam kondisi buruk. Dia tak bisa memahami apa yang terjadi pada ibunya, dan bagaimana dia mengorbankan diri demi dirinya. Dan pemuda yatim piatu itu menangis. Anak yang hancur itu mulai menangis sambil bertanya-tanya tentang kekejaman ini, hingga akhirnya ambruk, karena tidak ada dosa yang pantas menerima penderitaan seperti ini. Pemuda itu merasa nasib ini tidak adil, dan mulai memohon agar ini hanya mimpi. Namun, saat terus menangis, sesuatu mulai bergerak tak jauh dari sana. Anak yang cepat menyadarinya ngeri. Batu itu retak sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Dari asap, pria itu muncul dengan puas. Mengatakan seharusnya dia memotong anggota tubuh wanita itu, karena dia berhasil menggabungkan autodestruksi dan ikatan anti manusia. Si pembunuh bilang semuanya sia-sia saat dia sedang menikmati. Dia menambahkan bahwa dia tidak puas karena ditipu. Dengan itu, dia melanjutkan perburuan kotak penyimpanan. Sementara itu, pemuda itu berusaha kabur, berlari secepat mungkin sambil mengutuk situasi. Tak bisa memahami fakta konyol bahwa semua ini gara-gara senjata api di dadanya. Pemuda itu tahu tak ada yang akan percaya jika dia ceritakan semua hal paranormal yang disaksikan. Pahlawan putus asa yang tak bisa berpikir jernih, merasa pikirannya kabur. Saat itu, dia berpikir untuk lari ke kantor polisi, di mana dia pasti mendapat perlindungan apapun ceritanya. Barulah dia ingat kata-kata suara misterius itu. Setelah mengingatnya, dia mulai melambat hingga berhenti. Pahlawan kita ingat dilarang meminta bantuan siapapun, dan harus menuju jendela yang memungkinkan melihat hotel agar selamat. Protagonis mulai memikirkan panggilan itu, dan bagaimana itu memberi nasihat bijak untuk lolos dari dua pembunuh tersenyum itu. Saat panik tadi, pahlawan kita tak bisa berpikir jernih. Namun, setelah meninjau fakta, dia sadar hanya lolos setelah melakukan persis seperti yang diperintahkan. Ini membuatnya sadar bahwa dia akan bahaya jika ke kantor polisi. Pemuda itu kemudian bertanya-tanya tentang jendela yang dimaksud di mana hotel bisa terlihat. Deskripsi itu cocok dengan ribuan tempat, membuat kotak penyimpanan tak punya petunjuk jelas menuju keselamatan. Saat itu, si pembunuh tiba dan cepat menemukan mangsanya, membuat anak itu ngeri. Seluruh tubuh anak itu gemetar ketakutan.
dia langsung memohon nyawanya. Tapi saat menginjak air, dia tiba-tiba melihat ke bawah dan menemukan pantulan menarik. Hal itu membuatnya bingung. Protagonis akhirnya sadar bahwa pesan misterius itu bukan merujuk jendela sungguhan yang memungkinkan melihat bangunan hotel, melainkan tempat di mana pantulan kata hotel terlihat di jendela. Dan karena baru saja membaca kata hotel dalam pantulan terbalik, pahlawan kita cepat sadar itulah tempat aman yang disebut dalam telepon. Tapi saat itu, si pembunuh menyerangnya. Siswa SMA itu ketakutan, lalu berbalik ke pintu masuk gedung dan bertindak cepat, berlari secepat mungkin ke dalam sambil naik tangga secepat mungkin. Pemuda itu ketakutan karena si pembunuh semakin mendekat. Pahlawan kita yang tak tahu harus apa lagi memutuskan mengikuti perintah telepon dan menuju jendela itu, berdoa ada sesuatu di sana yang akan menyelamatkannya. Semakin mendekati ruangan tujuan, dia semakin yakin ada semacam keselamatan di balik pintu itu. Namun, saat tiba, dia terpana oleh kekosongan mengerikan. Saat itu, dia tiba-tiba ditusuk dari belakang. Pahlawan kita kini terluka dan langsung jatuh ke lantai. Pemuda itu terbaring di genangan darahnya sendiri. Yang kesakitan bahkan sulit bernapas karena nyawa perlahan mengalir dari pembuluhnya. Si pembunuh bertanya apakah dia menikmati pengejaran itu. Tapi pahlawan kita yang diambang kematian mulai memohon penyelamat. Si pembunuh bilang dia tidak butuh orang lain di sekitarnya sebelum bertanya apakah anak itu tidak suka padanya karena dia salah satu badut sedih, atau karena kematian menyakitkan yang diberikannya. Si gila itu kemudian menegaskan bahwa interaksi terakhir mereka harus penuh kebahagiaan saat meminta korbannya tersenyum. Karena kesedihan akan terlihat buruk di mayatnya sambil bersiap langkah terakhir. Dia tak percaya. Begitu pisau hampir menusuk dagingnya, dia memohon penyelamat sekali lagi. Tiba-tiba, dua sosok baru menerobos dinding dan masuk ke tempat itu. Si pembunuh yang bingung terpana. Di sini, dia membuka mata dan menemukan gadis misterius dengan permen lollipop di mulut dan senjata di tangan. Gadis itu meminta si badut pergi sebelum bersiap dan langsung menembak si pembunuh yang menghindar peluru di detik terakhir. Melihat bahwa tepat sebelum peluru mengenai topengnya, si pembunuh menggunakan semacam penghalang kecil untuk menangkisnya. Dia semakin terhibur melihat keduanya datang dan bilang mereka tak akan berdaya di situasi ini sebelum menyampaikan alasannya karena dia tiba lebih dulu. Tapi saat itu, yang bertangan batu menyerangnya dan memukul dengan kekuatan yang melontarkannya jauh menerobos banyak dinding. Dengan si pembunuh tak terlihat, gadis itu sejenak menganalisis situasi sebelum berlari ke protagonis. Dia mencoba membangunkan anak yang tak sadar itu, tapi cepat sadar bahwa dia terkena luka mematikan di dada. Yang lebih tua mendesak Jean Soul muda untuk segera mundur, tapi gadis itu menegaskan perlu memberikan pertolongan pertama. Jadi, pria itu memintanya cepat karena si pembunuh bisa lepas dari kekuatannya kapan saja. Barulah pria itu merasa terancam dan menghindar proyektil cepat di detik terakhir. Hal itu membuat yang bertangan batu waspada saat musuh menyerangnya. Si pembunuh telah merebut keunggulan dan melontarkan diri ke arah pria berjas itu dengan anggota tubuhnya yang melayang. Dia kemudian menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan cara dia lepas dari mantra. Karena sebentar lagi dia akan berubah menjadi tumpukan daging sebelum melepaskan suara mengerikan dan bertarung dengan lawan. Setelah mendorong pria bertangan batu itu beberapa meter ke belakang, si pembunuh meraih belatinya dan menggabungkan keterampilan serta kekuatannya untuk melempar senjata itu dengan lintasan tak terduga yang diblok pria itu di detik terakhir. Namun, serangan licik kecil ini membuatnya terbuka lebar. Tak lama kemudian, pria batu itu mendapati dirinya ditendang ke lantai oleh si pembunuh dengan kekuatan sedemikian rupa hingga melontarkannya ke dinding. Si badut yang terhibur mengatakan bahwa menendang lawan yang lemah dan lunak itu, membuat kakinya rileks sebelum berbalik ke gadis itu, dan mengatakan bahwa dia tidak berhak menyentuh protagonis. Tapi saat itu, rekan si pembunuh cepat bangkit dan menyerang si badut lagi, memaksanya memblok serangan. Kekuatan yang ditunjukkan berhasil menancapkan kaki si pembunuh ke tanah. Dia kemudian mengejek kelebihan kata dan one-liner lemahnya, serta menertawakannya, karena tidak menemukan kata yang tepat. Si badut mulai tertawa. Jean Soul bingung dengan reaksi ini. Saat pertarungan mulai cepat memanas, si badut mengatakan bahwa dia sedang menghadapi lawan menakutkan dan memintanya untuk lebih menyeramkan. Gadis itu ditinggalkan sendirian sementara si pembunuh menikmati pertarungan ini, dan bahkan menuntut lebih banyak kekerasan. Dengan itu, dia berbicara untuk membangunkan protagonis sekali lagi, dan akhirnya dia membuka mata sambil masih kesakitan. Gadis itu segera memperkenalkan diri sebagai suara misterius, mengatakan bahwa dia dari bayangan hitam yang ingin menyelamatkannya, dan bahwa dialah penelepon misterius itu. Saat ditanya tentang anak hitam, mereka juga datang untuk senjata di dadanya. Jean Soul menyangkal, mengatakan bahwa mereka datang untuk melindunginya dan bahwa dia tiba tepat waktu untuk memberikan perawatan yang diperlukan, karena keterlambatan lebih lanjut akan membahayakannya sebelum meminta bantuannya. Jean Soul menjelaskan kepadanya bagaimana ada perisai pelindung di sekitar jantungnya yang disebut limiter yang menekan kekuatan senjata itu. Namun perisai pelindung yang memungkinkannya hidup normal ini telah dihancurkan oleh Parrot. Dengan itu, dia dengan tegas mendesaknya untuk bertahan pada kewarasannya agar tidak terserap oleh senjata itu, mengatakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jean Soul juga memintanya hanya memikirkan hal-hal positif,
karena negativitas membuat pikiran rentan terhadap kekuatan senjata itu, sebelum menyatakan bahwa dia harus fokus pada konflik internalnya dan menyerahkan misi penyelamatan kepada mereka. Tapi anak yang sesak napas seperti biasa itu berjuang untuk menjawab ketika tiba-tiba dia berhenti berjuang. Si penyelamat mendapati dirinya cukup terkejut karena target penyelamatan kini pingsan dan dia berteriak minta tolong kepada rekannya, Taduk. Saat melihatnya, pikiran pria itu cepat mengerti apa yang diharapkannya. Dan sehingga, yang mengejutkan si badut, dia tiba-tiba menjauh. Sebelum bersiap dan menghantam lantai sekuat tenaga. Serangan itu begitu kuat hingga hampir menerbangkan si pembunuh. Setelah gelombang kejut berakhir, sebuah lubang muncul di lantai. Saat menyadarinya, si pembunuh tertarik karena lubang itu menembus banyak lantai ke bawah. Jadi dia cepat melompat ke dalamnya sambil berpikir bagaimana lawannya berpura-pura menyerang untuk kabur ke bawah tanah dan melarikan diri. Dia juga mulai berpikir bahwa meskipun mereka punya cara kabur, itu tidak mungkin karena bayangan yang membawa pemuda terluka terlalu lambat. Artinya memilih kabur ke bawah tanah sebenarnya kesalahan fatal. Tak lama setelah si pembunuh mendarat, dia cukup terkejut karena musuh tak terlihat. Dan saat dia mulai berpikir bahwa tidak mungkin bayangan lambat itu mendahuluinya, si pembunuh akhirnya sadar dan melihat ke titik awal dengan terkejut, tak percaya manuver yang baru saja digunakan musuh terhadapnya. Karena Taduk sebenarnya bukan mencoba membuat jalur kabur, melainkan tabir asap untuk membutakan mereka, memungkinkan gadis itu menggunakan kekuatannya, yang akhirnya membuatnya sadar bahwa musuhnya tidak pernah kabur melalui lantai bawah. Sementara itu, di atap, JN Soul, Taduk, dan protagonis yang tak sadar akhirnya keluar dari gedung. Pria itu mengatakan bahwa mereka kini aman, jadi dia mengusulkan pergi ke titik tengah untuk bertemu Ji Hyun seperti rencana dan menghapus jejak mereka, karena mereka punya banyak waktu. Tapi rekannya mengoreksi dan menegaskan bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Karena pahlawan dalam kondisi kritis di mana dia bisa meninggal kapan saja karena luka-lukanya, yang bertangan batu mencoba berdebat bahwa tidak mengambil langkah benar akan memungkinkan si pembunuh dan musuh lain melacak mereka, yang akan membahayakan mereka atau menyebabkan keterlambatan. Artinya rencana awal adalah pilihan teraman. JN Soul mengingatkannya bahwa misi mereka adalah membawa siswa SMA itu ke tempat aman. Artinya mereka harus mengambil rencana berisiko, karena kematiannya berarti kegagalan. Dia mendesaknya diam dan buru-buru, karena mereka akan langsung menuju titik kabur. Dulu, sebuah hadiah diberikan. Hadiah dari ibu protagonis kepada anak kecilnya yang tak sabar ingin tahu isi kotak itu. Dan mereka cepat membukanya dan menemukan benda yang cukup menarik di dalamnya. Wanita itu menjelaskan bahwa ini adalah liontin kalung, yang anak itu tidak tahu. Dan dia membukanya dan menjelaskan bahwa itu kalung yang memungkinkannya menyimpan barang di dalam sambil menunjukkan foto mereka yang dia letakkan di dalam. Houndbeat bertanya apakah hadiah indah itu benar-benar untuknya, yang dikonfirmasi ibunya. Sang ibu ingin anaknya berjanji. Dia menjelaskan bahwa hadiahnya ini punya kekuatan khusus. Itulah mengapa dia meminta anak itu berjanji untuk tidak pernah memakai kalung itu di lehernya setelah menerimanya. Dengan itu, wanita itu bertanya kepada anak kecil apakah dia bisa percaya pada janjinya. Kembali ke masa kini, gadis itu mencoba menghubungi Yung Ju-hon dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mengamankan target. Pihak lain menjelaskan kepada JN Soul bahwa dia sudah di titik tengah di mana semuanya telah disiapkan. Tapi saat mendengar beberapa masalah memaksa mereka langsung ke titik kabur, dia menuntut penjelasan tapi gadis itu bilang dia tidak punya waktu untuk mengobrol. Dan dia memutuskan bergabung dengan mereka di sana. JN Soul memberitahu Taduk bahwa lubang kelinci rekannya akan memungkinkan mereka kabur ke tempat aman meskipun ditemukan. Artinya mereka harus menuju gedung June, yang masih dalam jangkauan kemampuan Juyan. Tugas kedua rekan itu kini adalah sampai ke gedung itu hidup-hidup. Saat itu, yang tertua dari keduanya sadar ada yang aneh. Karena mereka belum bertemu musuh sampai sekarang, dia mengira ini pasti tipuan. Dia perlu segera ditarik oleh juniornya, yang mendesaknya berhenti menarik nasib buruk dan memujinya atas kerja kerasnya, mengancam akan memukulinya jika dia benar-benar menarik masalah. Saat itu, dia cepat menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan dan mendorong rekannya dengan kaki, mendesaknya menghindar. Begitu saja, keduanya menghindar proyektil cepat di saat terakhir. Sesuatu yang begitu kuat hingga menghancurkan sebagian kecil atap. Saat melihat bahwa proyektil itu adalah peluru berlapis daun, Taduk sadar bahwa mereka kini menghadapi penembak jitu. JN Soul sekali lagi kesal pada rekannya yang menarik nasib buruk sambil menggunakan deteksi keterampilannya. Kemampuan gadis itu mencakup area luas, memungkinkannya merasakan setiap jiwa hidup di dekatnya, hingga akhirnya dia berhasil mendeteksi. Yang ini cepat mengisi ulang. Terkejut menyaksikan kedua targetnya menghindar tembakannya. Dengan itu, dia memutuskan mencoba lagi, yang tidak luput dari gadis itu, yang mendesak dirinya menyeret seniornya ke tempat aman dengan dasi. 4 peluru ditembakkan cepat menggunakan kekuatan penembak jitu. Tak satu pun dari 4 tembakan itu mengenai pahlawan kita. Saat si pembunuh bayaran mengisi ulang senjatanya, JN Soul memberitahu senior batu bahwa mereka akan menyerbu lantai 4 begitu dia bilang 3. Tapi pria itu menganggapnya terlalu lama. Saat itu juga, penembak jitu bergerak. Dan gadis itu berteriak kata ajaib, memungkinkan mereka melompat dari gedung tepat waktu untuk menghindar tembakan kuat. Dengan itu,
Ketiganya mulai jatuh menghadap ke bawah menuju kaca di lantai 4. Begitu saja, ketiga pahlawan memasuki gedung berikutnya. Penembak jitu cepat mengisi ulang senapannya dan membidik musuh, tapi terpana. Pria itu sangat kesal karena targetnya berhasil kabur. Jadi dia menghubungi dokter dan meminta maaf, memberitahu kegagalannya dan membuat alasan. Penembak jitu kemudian memberitahu dua pria berjas putih tentang lokasi musuh dan meminta mereka menghadang. Sementara itu, Taduk yang kesal karena musuh muncul saat dia membicarakannya mulai bertanya-tanya apakah titik kabur telah dikompromikan. Tapi rekannya mengatakan bahwa dari posisi musuh, mereka bisa mengasumsikan bahwa mereka hanya melacak anak itu, itulah mengapa mereka melihat mereka. Ini melegakan senior yang sadar bahwa fakta mereka terungkap berarti musuh lain akan segera muncul. JN Soul menegaskan bahwa mereka beruntung sampai sekarang dan kini bisa mengambil rute lain, karena telah berlari tanpa gangguan begitu lama. Barulah gadis itu sadar ada yang salah. Dia cepat berbalik dan menemukan pemuda itu gemetar. Melihat ini, gadis itu mendesak pemuda itu tetap waras. Barulah dia sadar bahwa dia tidak hanya gemetar dan matanya telah menjadi hitam pekat sebelum mulai menangis air mata obsidian. Melihat ini, JN Soul sadar bahwa mereka kini dalam posisi sulit. Dia kemudian mengejutkannya dengan memberitahu bahwa senjata itu telah mulai memakan kesadaran protagonis dan jika dibiarkan, konsumsi itu akan membuat anak itu meledak dalam waktu singkat. Sementara itu, di dalam pikiran Houndbeat, pahlawan kita mulai sadar kembali. Saat itu, dia membuka mata lebar-lebar sambil tersentak. Dia cepat berdiri dari bangkunya. Pahlawan kita yang sesak napas seperti biasa itu kebingungan. Saat mulai bertanya-tanya tentang situasinya saat ini, dia secara misterius mendapati dirinya kembali di kelas bersama guru dan teman-temannya. Saat itu, pemuda itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan dia mulai panik. Kembali ke dunia nyata, senior meminta juniornya menjelaskan kondisi anak itu. Jadi dia menjelaskan bahwa meskipun dia juga tidak tahu banyak, menurut kata-kata pemimpin mereka, senjata yang dikenal sebagai Death Star selalu mencoba mengendalikan penggunanya. Dan meskipun senjata itu kini disegel, jika tiba-tiba dibebaskan, semuanya akan menjadi terburuk. Karena pengguna senjata akan terpengaruh energi yang dipancarkannya, membuat mereka tertidur di bagian terdalam pikiran mereka. Saat itu, seseorang memanggil protagonis kita dan dengan kasar menampar belakang kepalanya. Si penyerang memanggil pemuda itu karena menarik perhatian guru dengan bangun. Di bagian terdalam pikiran, seseorang akan dihadapkan pada ketakutan terburuk yang mereka coba hindari. Jika inang Death Star kehilangan nyawa di dalam mimpi buruk, dia akan mati di dunia nyata karena tubuhnya akan kelebihan energi, akhirnya membuatnya meledak. Taduk sadar bahwa anak itu kini bom waktu yang akan meledak jika gagal mengatasi ketakutannya. Pria itu menolak hanya menunggu sampai anak itu meledak sendiri dan memutuskan menyatakan misi ini gagal dan mundur. Tapi gadis itu bilang dia akan menemukan solusi. Menurut JN Soul, meskipun senjata itu disegel, anak itu pasti pernah terpapar sebelumnya. Jadi pasti ada pengaman, karena dia telah bertahan hidup selama ini. Dengan itu, dia mulai memindai tubuhnya, mencari simbol atau benda bermakna yang bisa menghentikan proses itu. Barulah dia menyadari sesuatu yang menonjol. Yang mengejutkan senior, junior mengatakan bahwa solusinya pasti ada di dalam kalung itu. Namun saat melihat ini, yang bertangan batu tidak menemukan alasan dalam kata-kata itu. Gadis itu bilang dia sama bingungnya, tapi mengira itu bisa membangunkan protagonis, karena ada sedikit energi daun di dalamnya. Taduk bilang ini hanya delusi positif, tapi rekannya menegaskan bahwa itu pasti, karena anak biasa memiliki benda berenergi di tubuhnya. Jadi dia setuju melanjutkan kegilaan itu, mengatakan bahwa mereka pasti akan menemui akhir jika anak itu belum bangun saat memasuki lubang kelinci. Dan saat pria itu mulai memperingatkan apa yang harus dilakukan jika anak itu belum bangun saat sampai tujuan, gadis itu mendesaknya diam karena dia tahu tugasnya. Saat itu, keduanya merasa waspada karena sesuatu tiba-tiba bergerak. Mereka melihat ke atas hanya untuk melihat dua bayangan melayang di atas kepala mereka. Dan setelah pendaratan kuat, pahlawan kita mendapati diri mereka di depan awan asap raksasa. Yang menyebabkannya segera menunjukkan kesederhanaan seseorang tertentu dan menegur bayangan hitam karena memperlakukan orang terluka seperti itu. Dan dokter yang baru tiba menegaskan bahwa dia tidak bisa tidur karena ketidakadilan seperti itu. Mengklaim protagonis sebagai salah satu pasiennya, dia berjanji kepada bayangan hitam untuk tidak melukai mereka jika mereka dengan lembut mengembalikan pasiennya sebelum berjanji akan ada kerusakan tak terbalik jika mereka menolak bekerja sama. Kembali ke pikiran anak itu di mana dia telah dibanting ke mejanya, membuatnya jatuh ke lantai kesakitan. Pahlawan kita kemudian ditarik kerahnya. Dia mencoba mengakui kesalahan dan meminta maaf, tapi cepat diabaikan dan ditinju di wajah. Pukulan itu begitu kuat hingga melontarkannya melewati meja-meja di kelas. Si pengganggu puas dengan seringai sementara yang diganggu mendapati dirinya sangat kesakitan. Saat itu, pengganggu lain memutuskan bergabung. Houndbeat memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia akan lebih baik mulai sekarang, tapi dipukul di wajah tanpa ampun. Si pengganggu tidak ingin mendengar apapun dan terus membanting protagonis sambil bertanya, apakah dia sadar alasan di balik semua ini.
Dan dia mengangkatnya dari rambut dan memintanya sadar bahwa dia sedang dipermalukan di depan umum sebelum bertanya, apakah dia sadar mengapa tak ada yang campur tangan. Dan saat pemuda itu dengan air mata bertanya tentang itu, si pengganggu berbisik bahwa itu karena dia tak berharga dan benar-benar tak berguna, dan hanya mengeluh sebelum menendang wajahnya dengan tegas dan menegaskan bahwa tak ada yang ingin berada di dekatnya. Dia kemudian terus menginjak korban, mengatakan bahwa hidupnya, tubuh rapuh yang panjang itu, tak berharga dan beban bagi semua orang. Dengan itu, si pengganggu mendesak korbannya yang dianggap tak berharga untuk menghilang, mengatakan bahwa tak ada yang akan merindukannya sebelum memberikan tendangan terakhir yang brutal. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat kalung anak itu terlepas dari lehernya. Begitu saja, darah berceceran di kelas. Saat dia dan anak itu jatuh ke lantai, tak bisa bergerak. Anak itu mulai berpikir dan tak bisa menahan diri untuk menemukan alasan dalam kata-kata kasar si tinggi itu, karena jantung lemahnya selalu melarangnya menyelesaikan tugas, memaksa orang lain melakukannya atas namanya. Dan meskipun orang-orang baik pada awalnya, tak ada yang cukup sabar mendukung kelemahannya dalam jangka panjang. Pahlawan kita hidup seperti ini sepanjang hidupnya, menganggap dirinya tak berguna karena jantungnya yang rusak selamanya. Dan dia menemukan kematian sebagai nasib yang lebih manis daripada kehidupan menyedihkan yang dijalaninya. Tapi saat dia hampir menyerah berjuang, cahaya ungu muncul di lantai. Itu api violet yang membakar sesuatu. Ini membuat pahlawan kita penasaran, karena itu foto dia dan ibunya di dalam liontin. Melihat ini membuat pahlawan kita bingung saat menyaksikan benda berharga itu memudar menjadi abu tertiup angin. Pria berjas putih kemudian mengatakan bahwa kondisi kritis anak itu adalah hal baik. Karena dia berisiko meledak dan memusnahkan area luas dan menyatakan bahwa dia bisa mengeluarkan senjata dari anak itu untuk menghilangkan risiko sebelum mendesak mereka membuat pilihan. Jane Soul mengatakan bahwa dia tidak menyangka yang berjas putih ini begitu pintar. Dia kemudian menggunakan kekuatannya pada granat untuk membuatnya tak terlihat dan melemparkannya sambil membuat gerakan mengusir mereka. Dokter itu terkejut dengan kekejaman bayangan hitam. Dan saat dia mengatakan bahwa kini dia akan melakukannya dengan cara keras, dia menyadari granat muncul dari udara tipis tepat di depan wajahnya. Dengan itu, gadis itu memberi sinyal kepada seniornya untuk kabur. Saat granat akhirnya meledak, hasil dari serangan licik itu adalah tawa gila dari target. Dokter yang dilindungi rekannya sangat senang dengan kelicikan bayangan wanita itu, jadi dia memutuskan menggunakan rekannya, Skull, sebelum memberi sinyal untuk bergerak. Sementara itu, di dalam mimpi anak itu di mana dia sedang dipukuli, penyerang menginjak wajahnya sekali lagi. Si pengganggu mencekiknya dan membandingkan anak yang bertahan hidup itu dengan kecoa. Dengan itu, pengganggu utama menunjukkan bagaimana protagonis sendiri diremehkan oleh eksistensinya sendiri, mengatakan bahwa dia terpaksa berkontribusi pada masyarakat karena dia manusia. Dan dia melempar senjata ke lantai, menyatakan bahwa satu-satunya cara pahlawan kita berguna adalah mengambil nyawanya sendiri. Si pengganggu bahkan mengatakan bahwa tugas itu begitu sederhana, hingga protagonis pun bisa melakukannya. Kembali ke dunia nyata, gadis itu mencoba menghubungi sekutunya yang hampir tiba di titik pertemuan. Jadi dia memberitahu bahwa dia kini dekat gedung Jun dan menegaskan bahwa seseorang mengejar mereka. Itulah mengapa dia mendesaknya buru-buru untuk membuka lubang kelinci. Tapi saat itu, Jane Soul terganggu oleh serangan Skull yang berhasil menyusul mereka. Gadis itu segera menarik senjatanya, mencoba menembaknya untuk melawan. Namun dengan begitu, dia membiarkan dirinya terbuka lebar bagi dokter yang berhasil menyelinap di belakangnya. Pria itu kemudian memanggil skalpelnya sebelum melepaskan gelombang tebasan dahsyat yang dikenal sebagai incision yang pahlawan kita kesulitan hindari dan tangkis. Pertarungan perlahan memanas ke puncak gedung, dan saat itu, bayangan hitam memasuki salah satu lantai dengan menerobos jendela. Huan kini sadar posisi sekutunya dan menuntut 30 detik untuk mempersiapkan. Taduk mulai mengeluh tentang batas waktu yang selalu diberikan untuk menciptakan lubang kelinci krusial itu. Dan saat terus mengeluh, dia tiba-tiba meretakan dinding sebelum menghancurkannya sepenuhnya hingga ngeri pahlawan kita. Mereka berbalik hanya untuk menemukan sebagian gedung hilang. Dokter dan Skull berhasil menyusul bayangan hitam. Pria berjas putih itu sangat kesal dengan mereka. Maka dia melepaskan kemampuannya yang dikenal sebagai doping untuk mencegah mereka kabur, membuat banyak jarum terbang di udara dan satu persatu menusuk bagian berurat Skull. Dengan itu, dapur mulai bertransformasi saat tulangnya sendiri keluar, merobek daging dan kulitnya. Begitu saja, simulasi pertempuran diaktifkan. Dokter yang sangat kesal dengan perkembangan ini, memutuskan mengakhiri semua musuhnya sekaligus saat melepaskan makhluknya kepada mereka. Pahlawan kita menyaksikan dengan ngeri. Gadis itu tak percaya, karena mereka kini dalam situasi sulit. Kembali ke mimpi buruk pahlawan kita. Para pengganggu mendesaknya segera mengambil nyawanya, mengatakan itu sangat sederhana dan dia harus buru-buru melakukannya. Saat itu, Houndbeat mencoba berbicara. Namun, dia berjuang mengeluarkan kata-kata di antara napas pendeknya. Kembali ke kenyataan, senior memberitahu junior bahwa mereka tak bisa menunggu lagi. Tapi gadis itu bilang mereka harus sedikit lebih sabar. Namun dia menolak, mengatakan bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk menyingkirkan bintang hitam.
Taduk memintanya melakukan apa yang diperlukan sementara dia membeli waktu hingga pintu kabur muncul. Saat itu, pahlawan kita mulai gemetar lagi, membuat gadis itu takut akan yang terburuk. Di dalam mimpi, pengganggu imajiner menampar pahlawan karena bahkan tak mampu mengambil nyawanya sendiri. Dan dia meraih pisau di lantai. Pada saat yang sama, senjata telah diarahkan ke kepala pahlawan kita oleh penyelamat seharusnya, yang mulai berdoa agar dia bangun. Jika tidak, dia tak punya pilihan selain mengakhiri nyawanya. Si pengganggu kemudian memuji pahlawan, karena mempertahankan eksistensi menyedihkannya begitu lama, sebelum memberikan pukulan terakhir. Kembali ke pertarungan 2 lawan 2. Pria bertangan batu perlahan kehilangan posisi. Namun dalam perjuangannya, dia melihat bukaan kabur dan memberitahu rekannya bahwa mereka kini bisa kabur dan dia tak bisa membeli waktu lagi. Karena mereka tak bisa menunggu lebih lama, gadis itu kini terikat tangan. Saat itu, tangan si penikam ditahan, membuatnya cukup terpana. Houndbeat mulai melawan, menyatakan bahwa dia telah berjanji kepada ibunya untuk tidak pernah memakai liontin itu di lehernya. Lagi pula, jika dia mendapati dirinya memakainya atau foto di dalamnya perlahan terbakar, dia pasti tidak sedang berada di dunia nyata. Begitu menyadari bahwa dia berada di dalam mimpi, dia memukul balik si tinggi itu sekuat tenaga, melontarkannya hingga terbang dan pingsan seketika sambil kehilangan satu gigi. Begitu saja, protagonis mengalahkan ketakutan terbesarnya. Saat itu juga, tangan pahlawan yang gemetar tiba-tiba berhenti, membuat gadis yang menyadarinya cukup terkejut. Jen Soul tak percaya dengan mata kepalanya sendiri. Yang pasti, ledakan hebat terjadi tepat di sampingnya, disebabkan oleh Skull yang sedang melepaskan kekuatan dahsyat. Dia mulai mengalahkan yang bertangan batu. Saat itu juga, ledakan besar terjadi di dalam gedung Jun. Di tengah kebingungan itu, pahlawan kita ditarik rah bajunya dan diseret masuk ke lubang kelinci bersama gadis tak terlihat dan yang bertangan batu. Tanpa diduga, pahlawan kita mulai jatuh. Masih tak sadar seperti sebelumnya, hingga akhirnya dia terbangun dengan tersentak. Houndbeat yang sesak napas segera bangkit dalam ketakutan, hanya untuk mendapati dirinya di ranjang rumah sakit. Saat mengamati sekeliling, dia mulai bertanya-tanya di mana dia berada karena terbangun di tempat aneh. Pemuda ketakutan itu sulit mengingat kejadian mengerikan yang baru saja terjadi setelah kelas berakhir. Tapi dia menyadari sesuatu di dekatnya. Saat melihat liontin di sampingnya, liontin yang sama yang diberikan ibunya, dia tiba-tiba teringat bagaimana si badut mencoba mengambil senjata di dalam jantungnya, dan bagaimana ibunya mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya hingga mengorbankan diri. Mengingat ini, air mata mulai memenuhi mata pemuda itu. Dia pun melihat keluar ruangan, bertekad kabur secepat mungkin. Pemuda itu ingin terus hidup demi pengorbanan ibunya ketika tiba-tiba menabrak seseorang. Orang gagah itu berbalik dan menyapa anak rapuh di lantai dengan nada mengancam, karena kehadirannya di sini. Hal itu sangat menakutkan pemuda bingung itu, yang segera berlari secepat mungkin, membuat Taduk cukup terkejut. Barulah Houndbeat bertemu kehadiran mengancam lainnya. Seseorang sedang mengeluh tentang makanan yang hilang. Pendekar pedang marah itu bertekad menemukan pelaku. Pemuda ketakutan itu menyangkal bahwa dia menyentuh makanan itu. Tapi saat pendekar pedang menyadari tusuk gigi di mulut rekannya, seseorang ketiga tiba di tempat itu, senang melihat mereka saling mengenal. Orang itu mengatakan bahwa dia datang untuk membangunkan protagonis sebelum memperkenalkan diri sebagai Baek Muang, kepala bayangan hitam, lalu memperkenalkan pendekar pedang yang dikenal sebagai Blue dan 2 anggota lainnya. Pahlawan kita terkejut saat kedua pria itu mulai bertengkar soal makanan yang hilang. Saat pemimpin perlahan mendekatinya, dia berseru dengan suara rapuh dan gemetar bahwa dia hanyalah anak biasa yang harus berada di tempat lain, tapi malah diberi semacam kubus aneh. Saat diminta mengeluarkan senjata oleh Baek Muang, protagonis trauma itu cukup terkejut. Menurut pemimpin, itu tugas sederhana yang terdiri dari memegang benda itu erat-erat dan membayangkan berubah menjadi senjata. Penyebutan benda di dadanya mengingatkan anak itu pada si pembunuh. Dia pun berusaha pura-pura tidak tahu, mengaku sebagai siswa SMA biasa. Tapi saat terus berpura-pura, kepala bayangan hitam memanggil Blue. Setelah demonstrasi kekuatan singkat, pendekar pedang tiba-tiba muncul di belakang protagonis dan memerintahkannya dengan nada mengancam untuk mengeluarkan senjatanya. Mengatakan bahwa anak itu punya waktu sampai hitungan 3, membuatnya cukup bingung. Houndbeat mencoba menyelesaikan dengan kata-kata, tapi hitungan dimulai. Protagonis yang menangis mengaku belum pernah melihat senjata sungguhan dan bersumpah itu benar. Namun, Blue terus menghitung sambil perlahan mencabut pedangnya. Karena itu, pahlawan kita tak punya pilihan selain patuh. Anak trauma itu kemudian memegang kubus erat-erat dan mulai memohon agar berubah menjadi senjata. Tapi karena tak ada hasil, Blue menarik napas dalam sebelum menyelesaikan hitungan dan menyerang pemuda itu. Saat itu, semacam kekuatan hitam muncul. Sesuatu tiba-tiba ada di tangan protagonis, mengejutkan pendekar pedang itu. Dengan itu, ledakan kekuatan hebat terjadi, mengejutkan mereka berdua. Begitu saja, sinar energi gelap mengerikan dilepaskan, meninggalkan lubang mengerikan di atap, dan pendekar pedang yang secara ajaib lolos dari bahaya. Melihat ini, pemuda terkejut itu jatuh.
Dia masih tak percaya bahwa kini memegang senjata yang dirumorkan itu. Pemimpin bercanda mengatakan bahwa anak itu telah mengkhianati sumpahnya sebelum menunjukkan bahwa dia tidak menyangka situasinya sekritis ini, dan mereka akan dalam masalah besar jika bertindak lebih lambat. Tiba-tiba senjata diarahkan ke Baek Muang. Pemegangnya yang ketakutan menuntut semua orang menjauh. JN Soul yang terkejut mendesaknya menurunkan senjata. Houndbeat mulai menangis sepuas hati, bersumpah bahwa dia baru tahu tentang senjata itu dan benar-benar tak tahu apa-apa serta menuntut tahu alasan di balik penyiksaan ini. Taduk mencoba menenangkan protagonis dengan mengatakan bahwa pendekar pedang tidak bermaksud jahat, tapi anak itu menegaskan bahwa dia tidak melihatnya begitu karena Blue baru saja mengarahkan pedang kepadanya. Melihat pahlawan memohon dilepaskan, pemimpin memutuskan memberitahunya tentang kondisi kematiannya. Ini membuat pemuda itu sangat bingung saat menuntut penjelasan. Menurut Baek Muang, senjata pahlawan kita adalah semacam parasit yang memakan energi inangnya. Dan meskipun senjata ini akan mendukung pengguna kuat, ia akan menolak yang lemah dan memakannya untuk mencoba mengendalikan. Houndbeat lolos dari yang terburuk berkat kekuatan liontinnya. Tapi karena kemampuannya terbatas, jika tak ada yang dilakukan dalam 15 hari, anak yang gagal mengendalikan senjata akan menjadi bonekanya dan mati mengerikan. Houndbeat yang terkejut dengan kebenaran buruk itu mengatakan itu bohong sambil mengacungkan senjata kemana-mana. Tapi saat berteriak bahwa dia tak boleh mati seperti ini, pemimpin meraih senjata itu dan membuatnya menghilang, mengungkapkan betapa senangnya melihat anak itu masih punya kemauan hidup. Bos kemudian mengatakan bahwa mereka akan membantu protagonis menguasai senjata, mendesaknya mengikuti dalam diam agar selamat, bahwa mereka tak akan sempat makan siang layak jadi dia tak boleh pergi sekarang. Emosi negatif yang disebabkan otak pahlawan. Karena kini dia menjalani hidup yang tak dipilih tapi dipaksa diterima. Dia mulai memikirkan betapa tak berdayanya mengubah masa lalu, dan membandingkan diri dengan kopi yang tak bisa dikembalikan ke cangkir setelah tumpah. Kemudian saat makan siang, dia bertanya kepada teman-teman barunya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara golem dan pendekar pedang bertengkar soal makanan, pahlawan menunjukkan bahwa parasit ini harus diangkat dari tubuhnya. Namun gadis itu menegaskan bahwa senjata itu terlalu dalam dan pilihan terbaik adalah menerimanya. Pemimpin mengatakan bahwa protagonis kita punya 3 hal yang perlu diajarkan. Yang pertama dan kedua adalah latihan tingkat otak dan tubuh. Dia juga perlu diajarkan tentang lete, asal dari setiap energi. Bos bahkan bilang mereka harus mulai sekarang, membuat protagonis cukup bingung. Tak lama kemudian, pahlawan kita naik kereta peluru. Pahlawan kita mulai berbicara kepada ibunya tentang bagaimana dia berhasil mendapat kenalan yang membantu mengurus pemakaman, dan meskipun duka mendalam, dia tak bisa menangis karena terlalu berbahaya pergi ke makamnya. Dia mulai memikirkan bagaimana lolos dari kematian tipis-tipis. Menurut JN Soul, penyerangnya adalah kelompok dengan nama ironi Saviors of Light. Mereka kelompok kriminal sakit jiwa yang melakukan berbagai kekejaman. Saviors of Light adalah organisasi rahasia dengan motif tak diketahui. Semua anggota dicap kriminal. Namun masing-masing unik dengan caranya sendiri. Ini membingungkan anak itu, karena polisi belum campur tangan. Organisasi kejam seperti itu pasti jadi berita. Namun, ini pertama kalinya pahlawan kita mendengar tentang mereka. Jadi, Blue menjelaskan bagaimana anggota Saviors of Light semuanya pengguna leti. Ini membingungkan pemuda itu. Itulah mengapa pendekar pedang menjelaskan bahwa setiap benda dan makhluk memiliki energi sendiri yang disebut LED, dan yang bisa mengendalikannya disebut pengguna LED. Istilah itu merujuk pada Dewi Lupa, yang cocok karena sangat sedikit orang menyadarinya dan lebih sedikit lagi yang bisa mengendalikan. Manipulasi LED memungkinkan melampaui batas manusia dan mendapatkan kemampuan luar biasa seperti fiksi. Dan karena semua anggota kelompok musuh bisa memanipulasi energi ini, mereka menggunakan kekuatan untuk menghapus jejak dan ingatan, membuat orang biasa tak mungkin mengenali keberadaan mereka dan sangat sulit bagi pemerintah melacak. Ini membuat pahlawan kita bingung saat sadar bahwa si badut yang mengendalikan pisau bukan individu unik, yang gadis itu anggap ironis karena dikatakan oleh yang punya parasit. Tak lama pemimpin membuka pintu, mengusulkan mengakhiri diskusi dan masuk ruangan. Memasuki apartemen ini membingungkan pemuda itu, karena yang lain bilang pergi ke markas. Barulah dia sadar saat ruangan tiba-tiba berubah. Begitu saja, pemuda yang masuk ruangan kecil itu terpana melihat dirinya di lokasi benar-benar berbeda yang merupakan jalan menuju Haki. Ini sangat membingungkannya karena tak masuk akal. Taduk memintanya terbiasa dengan pengalaman harian barunya sementara juniornya menyerahkan pemuda itu ke pemimpin, karena mereka akan segera berangkat. Baek Muang kemudian bertanya apakah pemuda itu ingin ikut melakukan hal yang harus dilakukan. Dia kemudian menanyakan perasaan pemuda itu. Dengan kesedihan di mata, dia bilang sedang membaik. Pemuda itu kemudian bertanya bagaimana memanggil atasannya, mengingatkannya bahwa dia telah bergabung dengan tim mereka. Itulah mengapa dia diminta merasa seperti di rumah sendiri. Pemimpin kemudian bertanya apakah rekrutan baru itu familiar dengan hukum Ratu Merah. Namun, protagonis menegaskan betapa tak tahunya dia. Jadi, yang utama menjelaskan bagaimana hukum ini berasal dari dongeng di mana segalanya bergerak maju bersama Ratu Merah untuk bertahan dan membandingkan kondisi protagonis saat ini dengan cerita itu. Karena senjata yang dilepaskan mencoba melepaskan kekuatannya dan memakan pengguna,
Artinya pengguna sendiri harus mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan nyawa. Namun, ini bukan masalah utama. Dead Star terus tak terkendali, mencoba memakan inangnya jika pernah berhenti berkembang, membutuhkan pahlawan kita dalam siklus tak berujung. Dengan itu, pemimpin memberitahu Traine betapa nerakanya latihan itu dan bertanya apakah dia punya alasan bertahan hidup dengan menahan penyiksaan seperti itu. Setelah memikirkan ini, pemuda gagap itu memutuskan bertanya alasan di balik parasit mematikan itu ada di jantungnya. Pemimpin hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa tak ada yang tahu pasti. Pemuda itu menegaskan bahwa saat ibunya meminta mereka melindungi anaknya, dia menjelaskan seluruh situasi kepadanya. Meskipun banyak pertanyaan yang ingin diajukan, komunikasi terputus mendadak. Baek Muang menegaskan bahwa dengan kepergian ibunya, anak itu harus terus hidup untuk menemukan kebenaran yang diinginkan. Pemimpin kemudian menyatakan bahwa dia tak punya info lagi untuk diungkap. Jadi setelah berpikir sebentar, Houndbeat menggenggam tinju erat-erat, menegaskan bahwa karena situasi ini, dia tak boleh kehilangan nyawa. Dia harus menjalani hidup penuh rasa sakit karena senjata itu. Dan meskipun ibunya mendukungnya sampai sekarang, yang menjadi alasan kelangsungannya, dia mulai bertanya-tanya tentang kebohongan ibunya soal kecelakaan dan hidup yang dijalaninya. Inilah mengapa dia merasa benci kepada ibunya yang berbohong untuk pertama kalinya. Namun dia tak ingin ingatan ibunya mati bersamanya. Maka, pahlawan kita kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk hidup sampai menemukan alasan ibunya menyembunyikan senjata kuat di jantungnya. Mendengar ini, pemimpin tak bisa menahan senyum. Dia kemudian menegaskan kepada pemuda itu bahwa dia mengerti maksudnya sebelum meraih tangannya dan meletakkannya di pegangan. Menegaskan bahwa dia harus memegangnya erat agar selamat. Sebelum anak itu sempat memahami apa yang terjadi, kereta tiba-tiba bergerak. Pahlawan kita sulit berdiri karena kereta tergelincir dari rel. Setelah naik beberapa meter ke udara, kendaraan berat itu mulai jatuh kembali ke tanah, menabrak rel dengan keras. Peristiwa ini melepaskan satu gerbong, yang terus jatuh hingga akhirnya hancur di dasar. Hanya masalah waktu sebelum kereta lainnya mengikuti gerbong pertama. Karena tak ada lagi tempat bertumpu, pemuda itu berpegangan mati-matian, berusaha sekuat tenaga agar tak jatuh. Houndbeat yang ngeri dan bingung melihat kereta tergelincir begitu mendadak mencoba meraih pemimpin. Bertanya apakah ada masalah teknis, tapi cukup terkejut saat dia bilang bahwa latihan pertama telah dimulai. Baek Muang ingin pemuda itu berjalan mendekatinya dan mencari tahu kebenaran kata-katanya sendiri, sambil bergantung di atas jurang dan berpegang pada nyawa. Pahlawan kita menuntut penjelasan, karena tak percaya ini, bagian dari latihan ketika tiba-tiba kereta bergerak lagi. Pemuda itu berteriak ngeri saat semakin mendekati dasar. Pelatih yang ditunjuk bertanya, apakah dia ingin kereta dimulai ulang. Houndbeat mengatakan bahwa dia tak bisa menarik diri ke atas. Itulah mengapa memohon latihan lebih mudah, mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Setelah mempelajari dasar-dasar, Baek Muang mulai menyatakan bahwa latihan ini pasti mengejutkan pemuda itu dan mengungkapkan bahwa itu dimaksudkan untuk memperkuat fisiknya. Dia menyatakan bahwa agar pemuda itu lulus ujian, dia butuh bantuan keseimbangan sebelum melempar bola energi ungu ke arah protagonis. Mengena intinya, pemegang senjata itu diserbu sensasi aneh dan menyakitkan. Sesuatu kuat mulai mengalir ke pembuluh darahnya. Begitu saja, dia meledak dengan kekuatan. Pada akhirnya, anak itu terkejut dengan aura biru yang menyelimuti tubuhnya. Namun, energi ini terasa asing baginya. Jadi pelatihnya menjelaskan bahwa ini energi laten di dalam dirinya, dan bagaimana segalanya memiliki energi tersembunyi yang biasanya tak mengganggu dunia luar. Tapi membangunkannya dengan cara khusus akan memungkinkan pahlawan membuatnya mengalir keluar. Pemuda itu penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi pemimpin mengungkap bahwa dia akan segera merasa lelah, karena tak bisa mengendalikan energinya. Tapi meyakinkannya bahwa itu akan memakan waktu lama. Baek Muang menjelaskan kepada pemegang Dead Star bahwa dia kini dalam kondisi power-up yang akan memungkinkan menggandakan atau melipat gandakan kekuatannya, memungkinkan memanjat ke atas. Pahlawan kita sulit mencerna apa yang didengar. Pelatihnya menjelaskan bahwa dia akan mengerti begitu mencoba. Maka dia menugaskannya mencapai pegangan setelah yang berikutnya, yang akhirnya akan membuatnya memahami penjelasan. Ini membingungkan pahlawan kita. Saat melihat tujuan dan betapa jauhnya itu, pemuda itu menolak, mengatakan bahwa dia tak mampu. Dia bilang sudah cukup sulit bertahan bergantung selama ini. Namun, pemimpin menegaskan bahwa itu sepele dan menyatakan bahwa dia harus merasa lebih nyaman bergantung sekarang setelah kebangkitan energi dalam. Pahlawan kita terkejut dengan kata-kata itu tapi menemukan alasan di dalamnya. Karena meskipun awalnya sulit, kini sangat mudah mempertahankan diri setelah aliran keluar. Begitu mulai bertanya-tanya tentang kekuatan barunya, pemimpin mendesaknya buru-buru. Dengan itu, pemuda itu memutuskan menggunakan pegangan dekat kakinya untuk bertumpu. Setelah menarik napas dalam, dia melontarkan diri ke atas, berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan hingga akhirnya berhasil memegang sesuatu. Tapi yang mengejutkan, itu bukan pegangan yang ditugaskan. Faktanya, pemuda itu telah mencapai tujuan jauh lebih tinggi. Begitu anak itu mulai berteriak gembira atas pencapaiannya, pemimpin tersenyum tipis karena poinnya terbukti. Sementara itu,
Di kereta lain, seseorang merasa khawatir. Yang bertangan batu takut ujian yang menguras hati ini akan membuat pahlawan muda yang termotivasi patah semangat. Tapi saat Blue bilang dia punya keyakinan penuh pada pemimpin mereka, Taduk sangat kesal karena yang ini hanya menentangnya untuk kesenangan. Mereka pun mulai bertengkar lagi, membuat wanita tak terlihat kesal. Jane Soul mengatakan bahwa demi kebaikan Houndbeat sendiri, untuk mengakhiri latihan lanjutan, karena dia hanya punya setengah bulan di depannya. Meski begitu, seniornya menganggap itu masih terlalu kejam untuk remaja yang baru mengalami kejadian traumatis. Gadis itu bilang ini justru memperkuat argumennya, karena bertahan dari rasa sakit luar biasa ini, akan memungkinkannya mengendalikan senjata, yang akan menghemat banyak latihan masa depan. Berbeda dengan kekuatan fisik, kekuatan mental yang krusial untuk mengendalikan Death Star butuh waktu berkembang, dan jika pahlawan dilatih salah, dia akan dimakan parasit, membuatnya membantai banyak orang tak bersalah. Sementara itu, pahlawan muda kagum dengan energi dalam yang terus meregenerasi kekuatannya. Dengan itu, pemuda itu percaya pada tubuhnya sendiri, dan yakin bisa lulus ujian ini. Tiba-tiba darah mulai keluar dari lengan protagonis. Pemuda terkejut itu jatuh dari kereta dalam kesakitan, mendarat di tempat aman yang mencegahnya jatuh ke dasar. Houndbeat mulai gemetar karena intensitas rasa sakit. Melihat lengannya berdarah dan sakit, dia melaporkan cedera ke pelatih, mengatakan bahwa dia tak bisa bergerak karena sakit. Itulah mengapa meminta istirahat sebentar agar energi lengannya pulih. Tapi pemimpin menolak dan mendesaknya terus. Dia memberitahu pahlawan bahwa dia belum di-upgrade secara ajaib, dan hanya mendapat stamina besar dan cedera seperti itu memang terjadi pada tubuh tak terlatihnya. Pria itu bahkan bilang bahwa pahlawan telah memancarkan cukup energi untuk menahan sakit dan cepat memanjat serta kejadian seperti itu pasti akan terjadi. Tapi saat anak itu bilang lengannya terkilir sebelum memohon bantuan, pelatihnya berteriak agar berhenti beralasan. Perubahan perilaku mendadak ini sangat mengejutkan pahlawan kita. Baek Muang menjelaskan bahwa ini bukan ujian biasa, tapi ujian bertahan hidup, artinya dia harus menahan latihan lebih keras lagi untuk tetap hidup. Pemimpin menjelaskan bagaimana dia melatihnya berdasarkan permintaan ibunya, dan bahwa dia tak akan menghentikannya menyerah. Namun, karena dia masih tak bisa mengendalikan kekuatan parasitnya, dia akan memusnahkan senjata dan inangnya untuk mencegah tragedi mendatang jika dia memilih menyerah. Saat kereta terus bergantung di atas jurang, anak itu memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Begitu lagi dia berjuang dan melihat ke atas. Dengan itu, pahlawan kita bersiap. Tapi saat melakukannya, sesuatu mulai robek di kakinya, membuatnya berguling kesakitan sambil berteriak tentang sakit di kakinya. Baek Muang memintanya menyerah demi dirinya sendiri, karena dia tak akan bertahan jika tak lulus ujian ini. Pemuda itu mencoba membantah bahwa dia terlalu sakit. Tiba-tiba sesuatu menarik terjadi. Saat kereta mulai jatuh lagi, membuat pahlawan kita ngeri. Pemimpin menegaskan bahwa semua ini akan sia-sia jika dia tak bisa berkembang dan punya 1 bulan. Dan bahwa tekad adalah satu-satunya yang tersisa pada anak itu. Maka, meskipun air mata dan rasa sakit, dia memutuskan mengabaikannya dan mencapai puncak, tapi diserang rasa sakit lagi, meninggalkannya dalam penderitaan besar. Anak itu sangat kesal saat pahlawan meminta waktu istirahat, mengatakan bahwa dia tak bisa memanjat kembali. Dengan itu, pria itu menunjukkan ekspresi kecewa sebelum mengatakan bahwa dia salah menilai situasi, karena mengira trauma yang dialami pemuda itu akan membuatnya lebih kuat. Namun, yang mengejutkan, itu malah mengubahnya menjadi pengeluh total. Pahlawan kita kemudian terkejut saat dikatakan bahwa ibunya akan malu padanya. Mendengar ini, frustrasi mulai terbangun. Pemimpin terkejut, melihat bagaimana dia tiba-tiba dilarang menggunakan kata-kata itu. Houndbeat menegaskan bahwa pria itu tidak boleh bicara tentang hal yang tidak diketahuinya, menyatakan bahwa dia tidak tahu penderitaan yang dialaminya karena kondisinya, yang membuatnya menjadi bahan ejekan teman-temannya. Protagonis menegaskan bahwa pemimpin tidak berhak bicara tentang pendapat ibunya begitu saja. Karena itu, bos menuduhnya berpura-pura cedera dan bahwa meskipun trauma seumur hidup yang dialaminya, dia telah menjadikan rasa sakit itu sebagai senjata. Menurut bos, seseorang tidak mudah terbiasa menyerah, mengatakan bahwa pemuda itu tidak pernah berusaha karena cedera. Melihat bahwa berpura-pura kuat itu menyedihkan di mata orang lain, Baek Muang menegaskan bahwa pemuda itu menggunakan taktik ini untuk memaksa orang lain melakukan keinginannya. Pahlawan kita mencoba membela diri tapi tiba-tiba ditarik rahnya, dan diteriaki agar berhenti memikirkan masa lalu, dan hanya fokus pada masa depan di mana dia harus berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Saat ditanya apakah dia akan terus meminta bantuan orang lain, anak itu menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu, menegaskan bahwa dia selalu berusaha sebaik mungkin. Barulah dia teringat salah satu temannya yang selalu membantunya karena kondisinya. Tapi ini juga mengingatkannya bagaimana dia pernah diganggu para pengganggu, dan temannya itu hanya berdiri diam sambil menonton dari kejauhan. Houndbeat yakin bahwa dia tidak pernah meminta bantuan, dan bahwa dia melakukan segalanya atas kehendak sendiri. Setelah sejenak, pemimpin berdiri dan memukul dinding kereta. Pahlawan kita terkejut saat seluruh struktur mulai bergetar. Dengan itu, roda-roda mulai berputar lagi saat kereta semakin tergelincir ke jurang.
Dengan itu, pemimpin memberitahu Traine bahwa kereta akan jatuh dalam 2 menit, dan bahwa dia bebas membuat pilihan sendiri. Begitu hendak pergi, Baek Muang meminta Houndbeat berhenti beralasan atas masa lalu berdosanya. Dan meskipun sulit mengakui kesalahan, dia harus selalu menghadapi kebenaran buruk dan merangkul kenyataan, karena seseorang akan menjalani seluruh hidupnya di jalur yang dipilihnya. Maka, dia meminta pemuda itu menunjukkan ketabahan dan menghadapi diri lemahnya di masa lalu, karena itulah satu-satunya cara untuk berkembang. Karena begitu seseorang berhenti beralasan dan mencoba memperbaiki kekurangannya, dia akan menjadi orang yang lebih baik yang telah berkembang pesat seiring waktu. Akhirnya, pemimpin memintanya cepat memutuskan. Dengan itu, pemuda itu jatuh berlutut saat struktur bergerak lagi. Kereta perlahan tergelincir ke jurang. Setelah tiba di puncak kereta, pemimpin bayangan hitam mengeluarkan ponselnya dan menelepon singkat mengenai skuad yang menunggu. Setelah menutup telepon, pria itu mendesak anak itu cepat memanjat. Karena mereka berpacu dengan waktu, kereta terus tergelincir. Melihat ini, pelatih yang kecewa ingin mengumumkan kegagalan muridnya lewat telepon. Barulah dia cepat menyadari bahwa sebuah tangan sedang berusaha mencapai permukaan dengan memegang batang logam. Meskipun rasa sakit luar biasa mengalir di tubuhnya, dia sedang berusaha sekuat tenaga memanjat. Yang kesakitan itu mengakui bahwa pelatih benar tentang dirinya, dan bahwa dia selalu menggunakan kondisi rapuhnya sebagai alasan untuk tidak berusaha sebaik mungkin agar mendapat dukungan. Houndbeat punya kebiasaan buruk mengeluarkan penyakitnya untuk mendapat bantuan setiap kali perlu kabur dari situasi tertentu, karena lebih mudah daripada melawan. Tapi kini pahlawan kita muak dengan cara hidupnya. Saat kereta akhirnya jatuh, tekad pemuda itu telah mantap. Dia diserbu keinginan mendalam untuk mengubah hidup menyedihkannya. Pada akhirnya, pemuda itu tak berhasil keluar tepat waktu. Namun, pemimpin tak bisa menahan kepuasan atas tekadnya. Karena usaha terus-menerus, pahlawan kita pingsan. Dia mulai jatuh ke dasar bersama kereta. Pria yang melihat ini tersenyum tipis karena puas. Dengan itu, Baek Muang kini akan terus melayani protagonis, karena latihan sejatinya akan segera dimulai. Sementara itu, di tempat lain di mana ada kepompong, sesuatu mulai bergerak di dalamnya hingga akhirnya meledak keluar dari sutra. Begitu saja, yang di dalamnya jatuh ke lantai sambil batuk mengeluarkan cairan aneh yang ada di dalam. Ada banyak kepompong lain di tempat ini. Protagonis kita berusaha menarik napas kembali sambil bertanya-tanya tentang cairan aneh di tubuhnya. Tapi saat mulai bertanya-tanya di mana dia berada, karena hanya ingat insiden kereta, dia mulai mempelajari cairan yang menetes di atas kepalanya. Houndbeat yang bingung berbalik, hanya untuk menemukan laba-laba raksasa tepat di atas kepalanya. Melihat ini, dia tak percaya dan berteriak ngeri. Dia sulit mencerna alasan kehadiran arachnida raksasa itu. Dalam kepanikan, pemuda itu mulai memindai ruangan, mencari pintu keluar untuk kabur. Barulah dia menyadari seseorang berdiri di atas sutra, bertanya mengapa dia tidak lagi di kepompongnya. Dia menganggapnya aneh, karena sutra laba-laba biasanya bahan kokoh. Saat gadis itu mulai mencari penyebabnya, pahlawan kita yang takjub meminta gadis itu menyebutkan namanya, membuatnya sadar bahwa dia bahkan belum memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan diri sebagai Bak Sulmi, yang bertanggung jawab atas pemulihan tim dan yang menyembuhkan protagonis setelah pertemuannya dengan Saviors of Light. Mendengar ini sangat mengejutkan pahlawan kita. Houndbeat kemudian mendesak Bak Sulmi untuk menjauhkan makhluk itu darinya, mengira dia akan dimakan. Tapi gadis itu meyakinkannya bahwa laba-laba itu tidak berbahaya. Laba-laba itu diperkenalkan sebagai Ara, yang mengalami pertumbuhan mendadak dan jaringnya sempurna untuk pemulihan. Itulah mengapa dia meyakinkan protagonis, mengatakan tempat ini aman dan sempurna untuk penyembuhan. Bak Sulmi kemudian memberitahu protagonis bahwa dia tidak boleh keluar, karena mereka akan menghabiskan beberapa hari di sini, sebelum menunjukkan betapa menggemaskannya Ara. Ini membuatnya cukup jijik saat mulai memikirkan kata-katanya. Saat itu, pemuda itu sadar ada yang aneh dan menuntut penjelasan mengapa mereka tinggal di sini sementara waktu. Ini membuat Bak Sulmi sadar bahwa tak ada yang memberitahu protagonis tentang rencana, dan saat dia menjelaskannya, pemuda itu cukup terpana. Tak lama kemudian batu-batu sedang diseret. Seseorang mendesak Houndbeat buru-buru, mengatakan dia terlalu lambat. Pelatih baru ini sangat tidak puas dengan kecepatan pemuda yang menyeret balok batu besar itu, hingga akhirnya jatuh ke tanah. Pahlawan kita yang berkeringat deras menegaskan bahwa dia telah mencapai batas, dan tak akan bisa lulus ujian ini. Namun, Taduk menegaskan bahwa fakta dia masih bisa bicara berarti dia bisa melakukan lebih banyak latihan non-mematikan ini, sebelum memerintahkannya berdiri lagi, dan terus mendorong diri, hingga akhirnya ambruk demi mendapatkan kekuatan. Dengan itu, pelatih memberitahu Traine bahwa untuk istirahat, dia harus maju sekuat tenaga sebelum menendangnya menjauh. Begitu saja, latihan neraka protagonis terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, dia dibangunkan oleh tetesan air. Houndbeat cepat bangkit saat seseorang menjelaskan kepadanya bagaimana manusia biasa tak bisa menggunakan energi dalam karena saluran lete mereka tersumbat. Artinya sirkuit energi dalam pasti tersumbat jika dia berhenti mengalirkan lete di dalam. Blue menjelaskan bahwa orang biasa hanya bisa mengakses energi dalam dengan menghancurkan sumbatan yang menghalangi sistem mereka.
Pendekar pedang itu kemudian membingungkan latihan dengan bertanya, apakah dia bisa merasakan energi dalamnya. Dan sebelum pahlawan kita sempat mencerna apa yang terjadi, Blue langsung bergerak dan memukul keras dahinya, melontarkannya beberapa meter. Blue kemudian bertanya kepada yang dipukul apakah berhasil merasakan energi dalam yang ditunjukkannya. Si cengeng yang bertanya alasan dipukul itu dibombardir minuman ke perutnya oleh pendekar pedang, yang kemudian bersiap sebelum memberikan pukulan ultimate yang melontarkan pahlawan kita ke pepohonan dengan kecepatan sedemikian rupa hingga mudah menembusnya sebelum menabrak pohon besar lebih dalam di hutan. Blue mencoba membuat beberapa titik lebih sensitif terhadap energi dalam bahkan lebih lagi, hingga remaja itu mengatakan bahwa dia tak tahan lagi, dan meskipun mengerti motif pria itu, meminta cara latihan lain. Blue menyatakan bahwa dia sangat mengerti rasa sakit pemuda itu, mengatakan bahwa itu perjuangan yang harus mereka semua hadapi, dan bahwa dia boleh santai saja. Karena mereka hanya perlu menyerang titik yang sama lagi dan lagi untuk membuat energi dalam ledak keluar, pendekar pedang haus darah itu yakin dengan metodenya. Beberapa waktu kemudian, di lokasi lain, seorang wanita sedang menikmati pemandangan mewah. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dari tas mahalnya, dan bertanya kepada pihak lain, apakah ada yang menghubungi di belakang mereka. Dia mengira penelepon khawatir tentang dia menghabisi Midori Sour. Tapi saat mendengar penyangkalan, dia mendesak pihak lain langsung ke inti. Wanita itu mengatakan bahwa dia kesal karena Kwa Honjun, dan bahwa dia tak punya energi untuk mengobrol. Dan saat menikmati wine-nya, diungkap kepadanya bagaimana mereka gagal misi meskipun yang pertama mereka lakukan. Dan saat diberitahu langkah selanjutnya, dia cukup terkejut karena melibatkan barang mahal. Dengan itu, wanita marah itu menyatakan bahwa pelayan-pelayannya tak berguna dan kurang skill. Dia sangat bertekad menghakimi penelepon atas kegagalan mereka. Begitu menutup telepon, wanita itu memanggil pelayannya, memerintahkannya mencari individu tertentu di luar negeri. Dia mengatakan itu pekerjaan mudah yang tak butuh banyak usaha dari preman itu, sebelum dengan tegas menasihatinya menghapus semua jejaknya. Dengan itu, si Blob yang dikenal sebagai SSI pergi menjalankan perintah nyonyanya. Beberapa waktu kemudian, seseorang mencoba membangunkan pahlawan kita. Jean Soul mendesaknya berhenti berbaring di tempat tidur dan ikut dengannya. Dia mengingatkan anak itu bagaimana prioritasnya kini adalah menjadi lebih kuat secara fisik dan menguasai energi dalam dengan lebih baik. Mengatakan bahwa itulah alasan mereka mengambil pelajaran pertarungan jarak dekat daripada latihan biasa, karena pengetahuan pertarungan pasti berguna nanti. Dengan itu, dia melempar benda yang ternyata senjata api sungguhan dengan peluru karet, karena dia perlu membiasakan diri dengan Death Star, artinya dia perlu tahu cara menggunakan senjata. Houndbeat meragukan fakta bahwa dia perlu belajar seni bela diri, karena belajar mengendalikan energi dalam dan latihan menembak seharusnya yang paling tepat. Barulah proyektil cepat mengambil sebagian kecil wajahnya. Saat pahlawan kita berdarah dan kesakitan, gadis itu mengungkapkan betapa kesalnya dia karena anak itu menganggap pelajarannya tak berguna. Namun, dia tak bisa menahan resonansi dengan logikanya, karena dia memiliki senjata hebat. Dan saat mencoba membersihkan kesalahpahaman, dia menyatakan bahwa meskipun keunggulan besar terhadap manusia biasa, saat menghadapi pengguna LED, dia akan langsung dihancurkan, terutama jika lawan punya pertahanan bagus. JN Soul kemudian membombardir pemuda itu dengan rentetan peluru karet, sambil menjelaskan betapa tak berdayanya dia dan menyatakan bahwa bahkan celah terkecil bisa memberi keunggulan dalam pertarungan saat melontarkannya menjauh. Begitu menyampaikan argumennya, dia bertanya kepada pemuda itu apakah latihannya benar-benar tak berguna. Pelatih kemudian bertanya bagaimana dia mengharapkan hasil pertarungan senjata apapun saat mengarahkan senjatanya kepadanya. Pahlawan kita mencoba membela diri tapi ditembak peluru karet jarak dekat. Tak lama kemudian, protagonis mendapati dirinya berjuang di domain penyembuhan. Gadis itu memintanya tetap sadar saat memanggil asistennya. Laba-laba. Anak yang dipukuli yang ingin diajarkan cara normal kemudian ditutupi sutra laba-laba. Obor menyala terang. Energi dalam akan bersirkulasi di tubuh inang parasit begitu sirkuit terbuka. Jika seseorang menggunakan sedikit lete, partikel di dalam bereaksi aneh dengan lingkungan sekitar. Fenomena ini dikenal sebagai aktivasi energi atau leterisasi menurut penjaga perpustakaan yang dikenal sebagai Kim Juang. Houndbeat mengatakan bahwa dia memahami kata-kata pria itu. Tapi saat meminta penjelasan lagi, pria itu menggunakan perpustakaan pengetahuannya dan mengaktifkan bookmark, memungkinkannya mengeluarkan tome tertentu tentang dasar-dasar energi dalam, yang membuat pemuda itu cukup terkejut. Tak lama kemudian, imprint telah diterapkan. Dengan itu, pustakawan menutup buku saat halaman-halamannya menyatu ke tubuh pahlawan yang bingung itu. Houndbeat terkejut melihat dirinya tiba-tiba menjadi cukup berpengetahuan tentang subjek itu. Kim Juang menjelaskan bahwa dia pengguna energi tingkat lanjut yang bisa membentuk kekuatannya untuk mentransfer pengetahuan ke pikiran seseorang. Namun, seseorang harus terus mengulas informasi ini atau berisiko lupa semuanya. Melihat pemuda itu tampak mengerti semuanya di atas kertas, penjaga perpustakaan memutuskan memulai bagian praktik. Sementara itu, seseorang mengetuk pintu. Pemimpin tim bertanya kepada pria itu alasan tetap begadang larut malam ini. Orang itu mengatakan bahwa dia tak bisa tidur nyenyak, karena tak punya kemampuan bermimpi. Cao Jihan, Profesor Dian,
mengatakan bahwa meskipun minum pil tidur sesuai resep dokter, kedatangan pemimpin tim pasti membuatnya tetap terjaga. Awalnya, Beck mengatakan bahwa ini kunjungan biasa, tapi sang sarjana tahu bukan itu kasusnya dan memintanya langsung ke inti, bertanya kepada pemimpin tim apakah ingin menyelesaikan tugas yang ada. Dia sudah menyelesaikan semua tugasnya, tapi pria itu bilang itu hal sepele dan mereka harus minum kopi bersama. Cho Jihan segera sadar bahwa temannya telah menemukan sesuatu dan memintanya berbagi penemuannya. Begitu dia mengungkap bahwa dia menemukan saksi bagus untuk kasus Hehon. Ini membuat pria tua itu tertawa, karena kata-kata itu pernah berujung kegagalan di masa lalu. Namun pemimpin tim menegaskan bahwa wajar gagal setelah kemenangan beruntun. Profesor mengomentari ledakan spektakuler itu, mengatakan bahwa jika tragedi terjadi lagi, pahlawan kita pasti menemui akhirnya, tapi majikan meyakinkannya dan dengan tegas mengatakan bahwa karyawan barunya bukan remaja biasa. Pustakawan menjelaskan kepada protagonis bagaimana leterisasi terdiri dari memberi bentuk fisik energi di dalam atau luar tubuh, dan bahwa air mudah dikendalikan dengannya. Menyatakan kepada anak yang berjuang bahwa menggunakan energi dalam pada elemen itu akan mengubahnya menjadi tetesan. Tapi pada akhirnya, remaja itu tak berhasil menyelesaikan tugas karena tak tahu prosedur benar. Dia pun meminta waktu tambahan untuk mengendalikan air. Namun penjaga perpustakaan mulai berjalan pergi, karena memutuskan melanjutkan pelajaran ini besok. Setelah menarik napas, Houndbeat bertanya kepada pria itu apakah dia menggunakan metode benar. Pustakawan memintanya menjelaskan. Jadi anak itu menjelaskan bahwa setelah merenungkan latihannya, dia menemukannya sebagai pemukulan gagal, dan bahwa meskipun berusaha sebaik mungkin, dia pasti gagal menguasai senjatanya karena batas waktu. Maka, dia meminta maaf karena membuang usaha mereka karena ketidakbergunaannya. Pahlawan kita kemudian terkejut saat pustakawan mengatakan bahwa dia tidak sebegitu tak berdaya. Ki menjelaskan bagaimana pemuda yang terus gagal itu punya waktu pemulihan terpendek yang pernah dilihat, dan bahwa dia perlahan berkembang meskipun mereka semua meragukannya awalnya. Meski begitu, anak itu masih ragu, karena masih tak bisa mengendalikan energi dalam. Ini membuat pustakawan membandingkan latihan Lete dengan labirin gelap, karena seperti anggota tim lainnya, anak itu pasti menjelajahi labirin neural ini sendirian dan menemui jalan buntu sebelum sukses. Kata-kata pria itu tertanam dalam di protagonis saat dia menegaskan bahwa ujian gagal itu sepele jika dicoba lagi untuk belajar. Itulah mengapa dia memintanya tidak memaksakan diri sampai batas demi berkembang. Karena pada akhirnya, keadaan tak berdaya yang membelenggunya pasti akan pecah dan membiarkannya bebas berlari. Beberapa waktu kemudian di lokasi lain, pahlawan kita sedang berlari kecil. Dia kemudian mulai memikirkan evolusi saat berlari maju, bahwa itu sesuatu yang sulit dicapai karena mudah dikalahkan Blue. Meskipun latihan neraka yang dialaminya, terasa sulit berkembang. Melihat bagaimana manusia Beyond kedua mencoba mencapai level baru, dia akan dihantam kegagalan besar yang mengembalikannya ke titik awal. Meski begitu, hal-hal seperti itu menjadi sepele bagi protagonis. Houndbeat bertekad menjadi lebih kuat. Dia sangat tahu bahwa kurangnya kepastian akan membuatnya menemui akhir tanpa mencapai level baru. Itulah mengapa pemuda itu lebih bertekad dari sebelumnya untuk tidak menunjukkan keraguan, agar akhirnya mencapai level baru dan menjadi lebih kuat. Houndbeat sangat tahu bahwa tak masalah jika pasti gagal berkali-kali, karena masih ada kekuatan tersegel di dalam dirinya. Pahlawan kita bertekad sukses demi akhirnya berevolusi. Begitu dipenuhi semangat membara, yang melampaui dirinya sendiri mengeluarkan raungan ganas saat mencapai puncak. Saat latihan menembak, tak satu kaleng pun kena. Saat tiba waktunya latihan pertarungan jarak dekat, remaja itu berhasil bertahan. Latihan menjadi semakin neraka. Namun, protagonis terus maju dan beradaptasi dengan kesulitan yang datang. Tapi pelatihnya muncul dengan konsep lebih gila lagi untuk membuatnya berkembang. Setelah beberapa waktu, tangan protagonis menjadi lebih stabil, memungkinkannya akhirnya mengenai target dengan sukses. Begitu kaleng jatuh ke tanah, pemuda itu berbalik ke instrukturnya yang memujinya dengan gerakan, membuatnya cukup gembira. Beberapa waktu kemudian, di dalam gua, pustakawan memerintah anak itu mengosongkan pikiran dan fokus pada sekeliling untuk lebih baik mengendalikan energi. Dia kemudian memintanya mencoba mengendalikannya dan merasakannya berputar saat perlahan mengelilingi tubuhnya. Tapi saat melihat protagonis mengikuti instruksinya dengan sempurna, penjaga perpustakaan tersenyum dan mengucapkan selamat karena lulus latihannya. Beberapa waktu kemudian, pendekar pedang membuat pemuda itu berlutut dan mengatakan bahwa dia hanya membuang waktu jika tak mengubah taktik. Dia pun mengingatkannya bagaimana harus mencoba merasakan Lete dengan seluruh tubuh, bukan hanya penglihatan. Pria itu menegaskan kepada anak itu saat memukulnya dengan pedang lagi, bahwa dia tak akan pernah menghentikan sirkulasi energinya dengan kecepatan ini. Dengan itu, pemegang senjata mulai batuk darah. Pemuda kelelahan itu kemudian jatuh berlutut saat berusaha mati-matian menarik napas. Melihat ini, instruktur memutuskan mengakhiri pelajaran hari ini, memerintah muridnya pergi menyembuhkan diri. Tapi saat berjalan pergi, perhatiannya tiba-tiba tertarik oleh pahlawan kita, yang berdiri lagi dan meminta satu ujian lagi. Pemuda yang mengambil posisi bertahan itu mengatakan bahwa dia tak akan gagal seperti sebelumnya. Melihat ini, Blue menerima mencoba sekali lagi,
Dia pun bersiap dan meminta pemuda itu memaksakan diri dan menangkis serangannya. Pahlawan kita yang yakin bisa sukses memutuskan tidak mengandalkan mata, yang memungkinkannya merasakan aliran energi yang mendekat. Lete yang datang terasa seperti angin kecil. Pahlawan kita cepat sadar bahwa energi ini milik pendekar pedang yang sedang menyerangnya. Begitu setelah cepat membaca aliran, dia berhasil memprediksi kapan akan kena dan berusaha mati-matian menangkisnya, tapi malah dilontarkan ke udara dengan darah keluar. Meski begitu, yang melontarkan pahlawan kita tersenyum dan memujinya karena lulus latihannya. Dengan itu, Houndbeat yang tak sadar kemudian jatuh dari laba-laba. Bak Solmi yang takjub melihatnya kembali berdiri begitu cepat menyarankan istirahat lebih lama, tapi dia menegaskan tak perlu, dan bahwa dia kini cukup sehat untuk lari cepat saat meyakinkan gadis itu, yang cemas berbalik, menunjukkan betapa kondisinya telah membaik. Tapi saat pemuda robek-robek itu menjelaskan bahwa dia tak merasa membaik, dia tiba-tiba ditampar dengan tas ransel. Yang melemparnya menegurnya karena mencoba menggoda seniornya setelah sembuh. Tapi anak itu dan gadis itu menegaskan bukan itu kasusnya. Saat mereka mencoba menjelaskan situasi kepada gadis yang tak peduli, dia meminta mereka mengumpulkan barang-barangnya dan menunggu di depan markas, yang membuat pahlawan kita penasaran karena latihannya masih belum selesai. Yang mengejutkan, terungkap bahwa mereka menuju Himalaya. JN Soul mengatakan bahwa anak itu sudah cukup lama di tempat persembunyian dan perlu menghirup udara segar. Beberapa waktu kemudian di kaki pegunungan Himalaya, tempat itu cukup ramai. Saat menginjakan kaki di sana, protagonis tak tahu lokasinya. Jadi senior menjelaskan kepadanya bahwa ini Nepal, sebuah desa di kaki pegunungan. Anak itu merasa takjub karena tidak lagi dikelilingi orang Korea seperti biasa. Meski begitu, dia merasa penasaran karena seharusnya mereka sedang menjalani latihan rutin saat ini. JN Soul memberitahu bahwa dia sudah menyelesaikan latihan-latihan itu, dan hanya tinggal menyelesaikan yang terakhir. Hal itu membingungkan pahlawan kita. Maka, penjaga perpustakaan menjelaskan bahwa mereka akan memasang perisai di sekitar jantungnya untuk memurnikan energi korup Death Star dan mencegahnya memakan pemuda itu, yang setelahnya akan bisa mengendalikannya dengan sempurna. Pria itu kemudian mengatakan bahwa berdasarkan energi dalam anak itu, mereka sedang berpacu dengan waktu dan ada seorang master yang akan memasang perisai itu di Himalaya. Tak lama kemudian, pahlawan kita naik truk. Perisai itu tidak akan benar-benar membelenggu parasit, hanya menunda efeknya ke masa depan yang jauh. Bahkan setelah itu, Houndbeat masih bisa menggunakan energi dalamnya, berpotensi melampaui Death Star saat disegel. Karena alasan itu, pemimpin bayangan hitam pergi mencari master dan memerintahkan anak buahnya bertemu di villa tertentu untuk mendapat pembaruan. Setelah mengetuk pintu cukup lama, protagonis membuka pintu dan memberitahu yang lain bahwa villa itu kosong, membuat mereka berpikir bahwa mereka tiba lebih awal dan harus menunggu di bawah. Saat pustakawan menunjukkan betapa dinginnya di dalam villa, rekannya memutuskan menyalakan perapian. Dia kemudian memeriksa kondisi protagonis terkait pengendalian energinya. Houndbeat mengatakan bahwa dia memang perlu lebih baik lagi karena menstabilkan energi adalah tugas sulit. Energi itu akan lenyap begitu saja jika dia terganggu. Pria yang memintanya mendekat mengatakan bahwa itu akan menjadi refleks bawah sadar. Dia memutuskan memproyeksikan mantra penguatan energi dalam kotak anak itu untuk keadaan darurat, karena tidak boleh menggunakan energi sebelum prosedur. Tapi pahlawan itu dengan gembira mengatakan bahwa dia punya sekutu terpercaya jadi tidak perlu menggunakannya. JN Soul mengangkat skenario di mana semuanya berjalan buruk, menegaskan bahwa tak ada yang aman di luar markas dan anak itu harus selalu waspada agar tidak tertangkap basah. Tiba-tiba terdengar suara di luar. Ada lubang kelinci di tanah, dan dari situ muncul seseorang yang senang tiba tepat waktu. Itu tak lain adalah pemimpin yang tiba bersama Ju Hyung, pengguna meteor, dan Yong Suhun yang bisa menciptakan lubang kelinci. Begitu bos memperkenalkan, kedua pemuda itu buru-buru memeluk pendatang baru tanpa diduga. Bos menyadari betapa rekrutan baru itu telah berkembang. Houndbeat menegaskan bahwa dia tidak menyia-nyiakan usaha, membuat pria itu cukup senang. JN Soul kemudian bertanya apakah dia sudah menemukan master yang dimaksud, dan dia meminta anak buahnya masuk agar bisa memberi penjelasan singkat. Menurut pemimpin, master yang dimaksud dikenal sebagai Hanon, orang sangat misterius dan tertutup yang diajari oleh yang terbaik. Dikenal punya kekuatan perisai, klan bayangan hitam berkali-kali mencoba menghubungi master itu tapi berhenti karena tak bisa menemukan lokasinya. Meski begitu, di saat krusial ini, Hanon terlihat lagi di pegunungan. Sumber rencana membuat mereka percaya bahwa master itu hanya muncul 2 kali di desa sebelum lenyap di malam hari. Mengikuti jejak pria itu membawa pemimpin dan sekutunya ke jantung pegunungan. Dan meskipun yakin akan menemukannya di ujung jejak kaki, jejak Hanon tiba-tiba hilang di suatu titik. Meskipun sudah berusaha maksimal mencari area itu, ketiga pria itu memutuskan menerima tanda kehidupan yang telah diekspor. JN Soul terpana melihat ada pria yang bisa lolos dari vers superior tanpa jejak. Namun penjaga perpustakaan menunjukkan bahwa master yang kembali mengambil makanan membuatnya percaya bahwa dia memang bersembunyi, bukan kabur. Yong Ju Hun menemukan alasan dalam kata-kata pria itu, mengatakan bahwa ada yang aneh dengan batu-batu di lokasi sepi di mana mereka tak menemukan jejak. Dengan itu, pemimpin memutuskan menyerahkan tugas pelacakan kepada yang paling kompeten,
yaitu JN Soul. Ini membuat gadis itu kesal karena ingin santai dan melakukan tugas mudah. Tak lama kemudian, pencarian dimulai. Pemanggil lubang kelinci menunjukkan lokasi itu kepada wanita tak terlihat. Tak lama, lingkaran sihirnya mulai bereaksi terhadap sesuatu. Melihat titik yang dia pijak mencurigakan, dia meminta yang lain mendekat. Setelah memeriksa batu itu, JN Soul mengatakan bahwa mereka di lokasi benar. Dia meminta pustakawan menyelidiki energi batu aneh yang berbeda dari yang lain. Setelah melihat sekilas, Kim Juang menyatakan bahwa itu penghalang mirip yang dilihatnya di buku dan target pasti menggunakannya untuk bersembunyi. Saat ditanya apakah bisa menjangkaunya, pustakawan mengatakan sulit, tapi mereka bisa masuk dengan membuat lubang kecil yang harus dijaga seseorang. Maka Chong Ju-hun ditugaskan menjaga penghalang tetap terbuka, membuatnya kesal anggun saat mencoba menolak. Tapi pria itu mengabaikannya dan mencoba membukanya. Tak lama, rune-rune muncul di batu. Batu itu kemudian mulai bergetar sebelum akhirnya meledak berkeping-keping. Tak lama, semuanya menjadi sunyi. Pahlawan kita cepat menyadari bahwa sedang turun salju. Semua bingung apakah mereka sudah masuk atau belum. Terlalu dini bagi gadis itu untuk mengatakan bahwa lokasi ini terasa berbeda. Karena salah satu rekannya bilang bahwa tempat luas ini lebih mirip bagian pegunungan lainnya. Barulah dia menyadari sesuatu aneh di depannya. Pahlawan kita mendapati diri mereka di depan gua raksasa. Melihat ini, pemimpin mengoreksi senyumnya karena mengharapkan rumah biasa. Dengan itu, dia mulai bertanya-tanya apa yang disiapkan si Tri Qiwan di dalam. Tempat seperti itu lebih tepat disebut Dungeon. Ini membuat gadis itu bertanya-tanya tentang kemanusiaan pria itu, karena menciptakan sesuatu yang begitu besar. Pemimpin menunjukkan bahwa tempat ini terlalu luas untuk satu orang. Saat pahlawan sadar alasan pria itu mengambil banyak makanan, bos meminta anak buahnya membentuk formasi karena memasuki domain tak ramah. Dia meminta mereka sangat diam saat membagi posisi. Penjaga perpustakaan kemudian meminta pahlawan kembali ke base camp jika tersesat, karena lebih aman daripada mencoba berkumpul kembali dengan tim. Begitu Houndbeat menegaskan bahwa dia mengerti rencana, sesuatu mulai bergerak dari bawah salju. Begitu saja, lengan batu raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Makhluk kolosal kemudian masuk. Semua tersentak karena kini berada di depan golem raksasa. Ini sangat membingungkan JN Soul, tapi saat melihat baik-baik monster itu, dia merasa terancam dan mendesak semua mundur tepat sebelum serangan. Protagonis lolos dari kematian menghancurkan selisih inci. Tangan kirinya hancur karena monster itu punya kecepatan konyol, meskipun ukurannya raksasa. Tak lama, pahlawan kita diserang lagi dengan pukulan dahsyat. Namun golem itu tidak terlalu terkejut, karena pustakawan berhasil menarik anak panik itu di detik terakhir. Setelah meletakkan tangan di tanah, pengguna meteor mulai mengaktifkan kekuatannya. Setelah selesai, dia melepaskan meteornya sekuat tenaga, menembus tengkorak golem dari ujung ke ujung. Dengan jentikan jari cepat, pengguna energi dalam berhasil meledakkan proyektilnya sambil dengan bangga mengatakan bahwa ukuran tak ada artinya di depan skill. Tak lama, pemuda itu sadar bahwa dia terlalu cepat bicara. Dengan itu, pahlawan kita terus menghindar pukulan dahsyat setelah monster itu secara mengejutkan bergerak tanpa kepala sebelum cepat menumbuhkannya kembali. Gadis itu memutuskan menggunakan kekuatannya, memungkinkannya menemukan inti golem dengan tepat. Namun, tepat saat memberitahu kepala tentang lokasi persisnya, monster itu mendaratkan pukulan dahsyat yang nyaris lolos JN Soul. Saat itu, dia diserang lagi. Begitu hampir menyerah, kilat hitam terjadi. Begitu saja, inti monster raksasa itu hancur. Golem itu remuk berkeping-keping. Begitu saja, pemimpin dengan mudah mengalahkan penjaga kolosal itu. Pria itu berterima kasih dan memeriksa bawahannya serta membantu berdiri. Gadis kesal itu bingung dengan kemunculan mendadak monster raksasa itu, karena tak ada jiwa hidup di dekatnya. Rekannya menjelaskan bahwa ini pasti jebakan otomatis untuk mengurus penyusup. Saat ditanya apakah normal monster hancur itu mengeluarkan suara, pustakawan bingung itu mendekati makhluk untuk memeriksa fenomena ini. Tiba-tiba rune-rune muncul di tubuhnya. Melihat ini, dia mencoba memperingatkan temannya tentang bahaya. Tapi batu itu tiba-tiba retak sebelum meledak spektakuler. Semuanya terjadi dengan kecepatan luar biasa. Pahlawan kita yang tak sempat bereaksi tiba-tiba menghilang. Dengan itu, hanya angin yang tersisa bersama batu dan salju. Semuanya tampak sunyi karena setelah gelombang energi besar ini, pahlawan kita telah lenyap. Sementara itu, di lokasi lain, banyak kilatan cahaya terjadi. Disitulah pengguna meteor muncul. Dia mulai berteriak di dalam gua, menunggu respons. Saat berjalan, dia tiba-tiba tersandung sesuatu. Saat melihat bahwa itu tengkorak manusia, pemuda ketakutan itu mulai berteriak karena ngeri. Dia semakin tersentak saat rekannya tiba-tiba muncul dari belakang dan menegurnya karena berteriak keras. Tak satu pun bayangan hitam yang terluka. Yang berambut merah bingung mengapa mereka diteleportasi ke lokasi ini. Maka penjaga perpustakaan menjelaskan bahwa itu jebakan yang aktif saat golem dihancurkan, membuatnya mengeleportasi setiap makhluk hidup terdekat ke gua ini.
Kim Juang menjelaskan bahwa tempat yang dibuat untuk menjebak siapapun cukup kuat menghancurkan penjaga akan melarang siapapun di dalam menggunakan kekuatan mereka. Dan sementara gadis itu cukup kesal, anak itu ngeri karena tulang-tulang itu bukan sekadar dekorasi. Pemimpin meminta timnya tetap positif, mengatakan bahwa mereka pasti tersesat jika menggunakan pintu utama gua. Yang tanpa omong kosong itu sangat membuat Jane Soul marah, karena banyak tulang jelas pertanda buruk. Namun pria itu meyakinkannya bahwa mereka pasti tidak mati kelaparan, menunjuk tanda-tanda bahwa tempat ini baru saja dikunjungi. Menurut pemimpin, setiap kali seseorang diteleportasi ke dalam gua, seseorang pasti datang memeriksa mereka. Dia menyatakan bahwa jika pelakunya tak lain adalah Hanon, mereka akan menghemat banyak waktu mencarinya. Saat itu, pemimpin sadar bahwa mereka kehilangan bagian paling vital dari misi, membuat gadis itu cukup bingung. Sementara itu, teleportasi yang terganggu energi gelap senjata membuat pahlawan kita jatuh di tempat lain. Namun dia cepat bangkit. Tak lama, pemuda itu hanya disambut keheningan dan mulai memanggil teman-temannya. Tapi yang mengejutkan, tak ada jejak bayangan hitam lain. Barulah dia menyadari gerakan mendadak. Houndbeat yang berbalik mengira kepala di belakangnya mendapati diri di depan anjing pemburu mengerikan dan kuat. Pahlawan kita yang sulit mencerna menyapa binatang buas haus darah itu. Pemuda itu mencoba meninggalkan tempat itu. Tapi saat melihat monster itu mengeluarkan air liur karena dia sadar bahwa kini dia mangsa di depan predator. Anjing itu cepat bergerak. Tapi anak itu yang berhasil memprediksi serangan menghindar di menit terakhir. Serigala itu mundur beberapa langkah sebelum menyerang pahlawan kita lagi dan nyaris kena. Dengan itu, Houndbeat yang kesal mulai melawan dengan menendang tengkorak monster itu. Namun binatang itu cepat menahan diri sebelum menyerang lagi. Anak waspada itu menghindar kekuatan mengerikan binatang itu di menit terakhir. Serangan yang baru dihindar cukup kuat menghancurkan pilar besar. Protagonis terhempas kekuatan itu, membuatnya sadar bahwa dia tidak menghadapi binatang biasa. Tapi saat mulai menyusun strategi untuk sukses, sesuatu muncul dari kegelapan belakangnya dan mencoba serangan diam-diam. Begitu saja, pahlawan kita mulai berdarah. Houndbeat segera mencoba menjauh. Dia mendapat kejutan menjengkelkan karena menemukan ada lebih dari satu serigala di gua ini, dan mulai bertanya-tanya langkah selanjutnya karena kesalahan apapun akan berujung kematian. Saat itu, pemuda itu teringat kata-kata seniornya yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab menjaga punggung sendiri dan tak punya hak mengeluh jika mati. Protagonis sangat kesal karena bertindak seperti diri lemahnya di masa lalu. Dia marah pada diri sendiri karena hampir menyerah sebelum mencoba di depan monster-monster yang jelas lebih lemah dari pelatihnya. Maka dia memutuskan menggunakan teknik darurat yang diberikan pustakawan. Tapi saat fokus mengaktifkannya, salah satu monster mencoba menyerang dari belakang. Begitu saja, darah tumpah. Anjing itu mendarat kembali ke tanah. Barulah sadar apa yang benar-benar terjadi, karena anak itu berhasil lolos dari serangan dengan selamat menggunakan teknik barunya. Houndbeat bangga pada diri sendiri karena berhasil menggunakan penguatan lete, gerakan dasar yang memungkinkan memperkuat kekuatan benda dan membuatnya mengeluarkan kekuatan lebih besar semakin dia memusatkan energi di dalamnya. Melihat teknik itu berhasil diterapkan, pahlawan kita yang diserang serigala sadar bahwa dia bisa dengan mudah mengatasi binatang-binatang itu saat memukul salah satunya dengan kekuatan luar biasa, membuatnya roboh dalam satu pukulan. Houndbeat berusaha sekuat tenaga menarik napas. Dia kemudian panik karena letenya menyebar ke sekeliling, membuatnya mendesak diri menahannya. Salah satu binatang memanfaatkan gangguan singkat itu untuk menerjang protagonis dan merobohkannya. Monster itu belum selesai karena menyerang kuat lagi, tapi cepat diblok pemuda yang menahan rahangnya tertutup di menit terakhir. Pahlawan yang berjuang memuji kekuatan monster itu dan mengatakan bahwa jika terus bertindak ganas, dia tak punya pilihan selain merendahkannya saat melontarkannya ke udara. Binatang itu ketakutan pada si buas. Pengguna lete kemudian meraih kepalanya dan meminta maaf sebelum tanpa ampun mulai memukulinya. Pemuda itu menunjukkan keganasan luar biasa, karena lebih bertekad dari sebelumnya untuk bertahan hidup. Setelah memastikan monster itu tak bisa bergerak lagi, protagonis akhirnya duduk. Dia sangat senang karena berhasil mengalahkan anjing pemburu begitu besar. Dengan itu, dia memutuskan mengikuti instruksi dan mundur ke pengguna lubang kelinci. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding karena sesuatu mendekat dari belakang. 3 lawan baru yang muncul segera mengepung remaja itu. Ini membuatnya tertawa tak percaya karena belum aman, saat banyak serigala mulai keluar dari bayangan. Namun dia tidak takut. Malah, pemuda itu cukup senang dengan kesempatan mengalahkan lebih banyak serigala. Sementara itu, di bagian gua lain, sekutu pemuda itu mencarinya tapi sadar bahwa dia tidak bersama mereka di sel. Penjaga perpustakaan sadar bahwa anak itu pasti berakhir di tempat lain, karena parasitnya mengganggu proses teleportasi. Maka gadis itu waspada dan mendesak pemimpin bergerak. Namun pria itu menegaskan bahwa Hanon tak akan setuju membantu mereka. Karena mereka penyusup yang menghancurkan bagian dalam guanya, Jane Soul berteriak bahwa keselamatan protagonis lebih penting daripada kerusakan properti, tapi pemimpin mengingatkannya bahwa mereka tak boleh kehilangan perisai, mengatakan bahwa meskipun tugas sulit, mereka harus menyelesaikannya dan mengumpulkan yang diperlukan atau berisiko mengacaukan seluruh operasi.
Menurut bos, rekrutan baru mereka seharusnya bisa bertahan sendiri, dan mereka juga harus memenuhi bagian tugas mereka. Tiba-tiba seseorang mendekati gua. Orang tertentu itu sangat marah dan terburu-buru. Pria itu frustrasi karena lokasinya ditemukan. Menendang jeruji marah sambil mendesak tahanan mundur, karena akan jatuh ke mereka. Barulah dia menyadari sesuatu aneh. Pria yang mengarahkan senapan ke pahlawan kita tak lain adalah sipir. Hanon menyadari bahwa satu penyusup hilang. Dengan itu, dia marah berteriak meminta jawaban dan mengancam meninggalkan mereka terperangkap sendirian di sel ini. Pemimpin segera mengenali sipir sebagai yang mereka cari. Melihat yang waspada itu tanpa kedinginan, dia menawarkan jasnya agar tetap hangat. Tiba-tiba lubang-lubang muncul di kain itu. Pria yang menembak jas itu mendesak tahanan mengungkap lokasi sekutunya. Sementara itu, dia meratapi jas mahalnya. Pria itu kemudian menjelaskan kepada Master bagaimana mereka terpisah dari protagonis saat teleportasi. Mendengar ini, Hanon marah mengatakan bahwa pria itu berbohong karena dia menghitung 5 orang muncul di sel, yang membuat yang kuat itu cukup penasaran. Jane Soul menjelaskan kepada pemegang senjata bahwa mereka datang untuk meminta bantuannya. Maka mereka tak punya alasan menyembunyikan kebenaran dan bahkan mengusulkan menggunakan detektor kebohongan. Pustakawan mengungkap kepada Hanon bagaimana teman mereka adalah inang Death Star dan bahwa mereka gagal menahannya. Itulah mengapa jasanya diperlukan. Namun saat diminta bantuan, pria itu tertawa terbahak. Mengatakan bahwa kelompok tertentu gila dan terlalu keras kepala. Pengguna meteor mencoba menegaskan bahwa mereka bukan dari kelompok yang dimaksud pria itu tapi tak dipercaya. Hanon menegaskan kepada tahanan bahwa membiarkan salah satu lolos tak ada gunanya, karena gua berbahaya ini di bawah kendalinya. Dia menegaskan bahwa serigala yang dikenal sebagai Mukci ganas dan kematian pasti menanti rekan mereka yang sedang berusaha melintasi monster-monster itu. Akhirnya, salah satunya berhasil menyeret protagonis bersamanya. Pahlawan kita yang tiba-tiba kewalahan erat memegang taring monster itu, sebelum mencabutnya dan menusuknya dengan itu demi bertahan. Houndbeat mengulangi tindakan ganas berkali-kali, karena sangat ingin lolos dari tempat ini hidup-hidup. Kini berlumur darah, dia berusaha sekuat tenaga menarik napas kembali. Saat melihat pembantaian brutal itu, binatang-binatang itu perlahan mundur. Ini sangat menyenangkan Houndbeat, karena sangat butuh istirahat. Houndbeat mulai bertanya-tanya seberapa dalam dia di gua ini. Dia kemudian berteori bahwa bagian terdalam gua adalah yang paling dingin, artinya dia semakin mendekat. Setelah beberapa langkah, kekaguman muncul di wajahnya saat mendapati diri di depan pemandangan memukau. Houndbeat buru-buru memeriksanya. Anak itu mulai bertanya-tanya apakah danau yang dipijaknya baru membeku, mengira dia di pusat gua. Ini sangat menyenangkannya karena memilih jalan benar akan memungkinkan menemukan jalan keluar. Maka dia memutuskan mengambil jalur terpendek. Namun, saat berlari menuju yang tampak sebagai kebebasan, es tiba-tiba retak. Pahlawan kita merasa terancam saat sesuatu besar muncul dari danau beku. Yang penasaran berbalik hanya untuk menemukan pilar es tinggi berdiri di belakangnya. Struktur es itu kemudian bergerak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Begitu saja, monster es kolosal muncul dengan raungan ganas. Pahlawan kita kini dalam situasi sulit, karena akan menghadapi raksasa. Yang menghadapi golem batu kesal, karena harus menghadapi pasangannya yang beku. Monster itu tiba-tiba menghilang. Pahlawan kita berhasil menghindar serangan diam-diam di detik terakhir. Houndbeat segera sadar bahwa lawannya tidak seperti yang dihadapi di pintu masuk gua. Melihat betapa mudah kewalahan, dia memutuskan kabur melalui gua kecil yang tak mungkin dimasuki monster raksasa itu. Barulah benda itu mengangkat lengan dan melepaskan serangan kuat duri es ke lawannya. Anak yang tak bisa mendahului es itu mendapati diri mencoba menangkis sebelum jatuh ke tanah. Houndbeat mulai gemetar karena entah bagaimana lolos dari kematian tertusuk. Tingkat kekuatan ini cukup membuat pahlawan kita kagum. Golem es kemudian menyerang lagi. Tak lama, pahlawan kita mendapati diri batuk darah dan berteriak kesakitan setelah dihantam raksasa es itu. Yang tertangkap tak punya pilihan selain mengakui kekuatan superior monster itu. Monster itu kemudian mengangkatnya dengan tangan dingin yang mulai menghilangkan kesadarannya. Saat itu, pahlawan kita berpikir untuk menutup mata dengan damai, karena melihat bahwa dia akan menemui akhir di tempat rendah seperti ini. Houndbeat berteriak meminta bantuan kepada Death Star di dalam dirinya, karena dia bertekad bertahan hidup, demi akhirnya mengungkap kebenaran dan membalas dendam pada Saviors of Light. Dengan itu, pemuda itu mulai memohon bantuan kepada parasit, karena ingin memegang senjata itu di tangannya seperti interaksi pertama mereka. Tapi saat itu, monster itu melepaskan serangan terakhirnya. Setelah keheningan singkat, monster yang mengira dirinya pemenang menyadari sesuatu yang menarik, karena api hitam perlahan membakar lengan esnya. Tak lama kemudian, bola gelap terbentuk. Begitu saja, monster kuat itu dihancurkan oleh sinar kegelapan kuat. Dengan itu, golem es itu berubah menjadi pecahan tak bernyawa yang mulai berhujan ke tanah. Sementara itu, protagonis yang mendapati dirinya dengan potongan es raksasa di dadanya berhasil menghancurkannya dengan mudah. Entitas itu kemudian mengeluh betapa sulitnya mengendalikan tubuh. Meski begitu, ia senang.
Death Star yang kini telah mewujud sekarang bebas berbuat kerusakan. Dengan lawan akhirnya ditaklukkan, wadah Itui ke tanah, kembali menarik napas dalam, dan mulai merasakan semua energi gelap yang datang dari jantung. Ini sangat menyenangkan yang mengendalikan. Namun, saat memikirkan beberapa hal, es mulai bergerak lagi. Es itu mulai berkumpul kembali untuk membiarkan monster mengambil bentuk lagi. Bagi yang memiliki energi gelap yang menyadari ini, tetap tak tergoyahkan dan menembakkan beberapa peluru yang menghancurkan golem itu berkeping-keping. Dia mulai bertanya-tanya apakah ada cara menetralkan golem yang pasti kurang tipu daya. Barulah dia merasa terancam saat melompat menghindar duri es yang muncul dari tanah. Ini sangat membuat Inang kagum, dan dia terus menghindar pilar yang muncul dan menggunakannya sebagai tumpuan untuk melompat lebih tinggi. Gunung es terus muncul dari tanah dengan kecepatan mengerikan, memungkinkan monster memanggil neraka esnya. Protagonis menganggap ini cukup menarik. Saat itu, dia menyadari menara muncul dari tanah. Begitu saja, golem es bangkit kembali dan mengeluarkan raungan ganas, yang mengendalikan waspada karena akan melakukan gerakan baru. Begitu saja, badai salju dilepaskan, meniup angin begitu kuat hingga mulai menghancurkan duri es tebal. Dengan menggunakan pahlawan kita sebagai ujung tombaknya. Meski begitu, karakter utama tidak terluka parah, tapi tertutup lapisan es tebal. Melihat monster mencoba membekukan pembuluh darahnya, pemegang senjata memutuskan melawan dengan mencairkan es di tubuhnya menggunakan api hitam. Golem itu belum kehabisan akal. Saat membentuk dua bola es raksasa di tangannya membuat pahlawan kita khawatir. Setelah mencapai ukuran yang diinginkan, bola-bola itu pecah menjadi serpihan terbang untuk melepaskan serangan yang dikenal sebagai duri es. Protagonis berhasil selamat dari serangan, tapi sangat kesal saat mulai bertanya-tanya cara mengalahkan golem. Dengan itu, dia mulai mengingat tindakan kepala di masa lalu yang memungkinkannya mengalahkan golem batu. Setelah sadar bahwa pasti membunuh raksasa itu dengan menghancurkan intinya, pemegang senjata bersiap sebelum memukul bintang es itu sekuat tenaga, menghancurkan setengahnya dalam satu pukulan. Namun parasit belum selesai karena terus membombardirnya dengan serangan kuat, hingga tak ada yang tersisa di jalannya. Dengan itu, yang ini mulai bertanya-tanya tentang jalan yang memungkinkannya kabur dari gua. Barulah dia menyadari bahwa es bergerak lagi. Ini membuatnya sangat kesal karena meskipun sudah berusaha, golem es mengerikan itu masih hidup. Makhluk itu kemudian memulai napas kuat, membuat pahlawan kita sadar bahwa kini dalam situasi sulit. Monster itu kemudian melepaskan sinar kuatnya yang berhasil dihindari pemegang Death Star di detik terakhir. Begitu sambil menghindar serangan, dia mulai bertanya-tanya alasan monster bertahan, tapi tertangkap tangan es raksasa dan cepat dibanting ke tanah. Protagonis kemudian waspada karena banyak tangan raksasa menuju ke arahnya, dan semua menyerang sekaligus. Namun dari bawah es, api hitam muncul lagi dan membakar segala sesuatu di dekatnya. Setelah berpikir, pemuda itu sadar solusi masalahnya karena yang dia anggap golem es sebenarnya gua itu sendiri, dan intinya pasti disembunyikan jauh. Itulah mengapa bisa kembali berkali-kali. Pemegang Death Star sadar bahwa dia harus menemukan inti di gua untuk akhirnya mengakhiri golem, yang dia anggap tugas mudah. Dia segera berteori bahwa benda berharga seperti itu pasti disembunyikan di tempat paling tidak berbahaya di seluruh gua. Saat menyaksikan sinar kuat terbentuk, Inang menyusun rencana, mudah melompat menghindar sebelum menyiapkan sinar sendiri dan menembakkannya ke lokasi aman, yang ternyata dasar danau beku. Begitu saja, lapisan es tebal hancur oleh sinar energi gelap. Dengan itu, inti sejati monster akhirnya terlihat. Ini sangat menyenangkan pahlawan kita. Namun monster belum menyerah karena putus asa meluncurkan duri es yang mengungkap kelemahannya. Inang menunjukkan betapa frustrasinya monster itu dan menegaskan bahwa dia sudah terkutuk sebelum melepaskan serangan terakhir yang membakar inti. Kilatan terakhir begitu kuat, hingga gua itu sendiri mulai bergetar. Semua menyadari gangguan ini. Semua, termasuk pemilik gua. Awalnya master itu mengira fenomena alam, tapi cepat sadar ada sesuatu jauh lebih mengerikan. Saat semuanya terus bergetar, pria itu buru-buru mengumpulkan barang-barangnya. Dia kesal, mengira diserang, dan saat meraih kunci untuk mencapai lokasi tertentu, dia tiba-tiba merasa ada yang mengintai dari belakang. Begitu saja, master itu mendapati diri menghadapi kehadiran blob aneh yang membuatnya bingung dan terkejut. Dengan itu, dia mulai mundur perlahan, diam-diam meraih senapannya. Sebelum menembak benda itu dengan gerakan cepat. Tapi saat melihat pelurunya hanya menembus materi itu, pria itu ngeri. Tak lama, dia mendapati diri dilempar-lempar. Dia putus asa mencoba meraih senjatanya, tapi benda itu mematakannya menjadi dua. Blob itu tiba-tiba menumbuhkan banyak mulut dan gigi untuk mengakhiri pria itu. Tapi saat master memohon bantuan, mengira di ambang kematian, pisau muncul entah dari mana, menebas makhluk itu menjadi dua. Dengan itu, topengnya jatuh ke tanah. Penyelamat akhirnya mengerti apa yang dimaksud master itu dulu. Ternyata makhluk ini diteleportasi ke sel bersama timnya. Pemimpin bayangan hitam juga sadar bahwa pembicaraan tentang sekutu hilang tidak menguntungkan mereka. Pria itu takjub melihat tahanan keluar dari selnya. Jadi dia memberitahu tentang titik lemah di penjara yang mereka manfaatkan,
karena lebih mudah menggunakan energi dalam di sana. Dia menunjukkan bahwa titik lemah yang sama yang memungkinkan shapeshifter kabur dari sel. Pemimpin yang mengenali kemampuan benda itu, bertanya metode yang digunakan untuk kabur dari penjara tanpa diketahui siapapun. Dia pun mengusulkan gencatan senjata sementara, karena demi kebaikan semua. Namun respons Blob itu berupa serangan kuat berupa makhluk gelap. Ini membuat pemimpin kesal. Meski begitu, dia sudah menduga. Dengan itu, dia cepat menebas jalan melewati makhluk-makhluk itu, mengalahkan ekstensi materi gelap satu persatu. Tapi saat terus menunjukkan kemampuan pisau, dia menyadari sesuatu menarik. Lawannya menciptakan banyak mulut penuh gigi yang diluncurkan cepat dan serentak. Dengan itu, pria itu menyesuaikan pegangan pisau, bersiap sebelum melepaskan badai tebasan yang membuatnya tak terluka. Benda itu kemudian membentuk anjing-anjing dari materi hitamnya, dan semua menyerang yang kuat dari segala arah. Tapi kepala cepat bergerak dan berhasil membunuh semuanya satu persatu. Saat itu, makhluk bertopeng menyerang pria itu sendiri. Yang menyadari ini segera menangkis, mendaratkan tebasan bersih pada Go hitam. Yang bertopeng kini terkejut, karena merasa lawannya tiba-tiba muncul di belakang. Begitu saja, topeng itu hancur, membuat Blob jatuh ke tanah. Barulah pemimpin menyadari anjing lain terbentuk di belakangnya. Baginya, situasi ini sangat menjengkelkan. Makhluk-makhluk itu semakin kuat setiap kembali, dan tubuh utama bisa menumbuhkan diri dari ekstensi itu. Dengan itu, pria itu akhirnya mengerti mengapa kelompok teroris hanya mengirim individu tunggal ini, karena itu shapeshifter elit. Kepala sadar bahwa dia tak bisa membunuh makhluk itu kecuali punya rencana. Yah, dengan itu, pria itu menghindar serangan sambil memikirkan bagaimana lawannya semakin kuat seiring pertarungan. Ini membuatnya sadar bahwa dia tak boleh berhenti sejenak menghadapi musuh seperti itu. Maka, dia perlu melenyapkan semua ekstensinya, tapi tak bisa satu persatu. Dia sangat tahu bahwa waktunya harus sempurna. Pria itu kemudian menjentikan jari sambil memikirkan bagaimana makhluk akan semakin kuat setiap kembali. Begitu saja, sedikit kekuatan yang dia tinggalkan mulai aktif. Begitu saja, semua monster kini punya tombak gelap di tubuh mereka. Karena pelaku sadar bahwa melemahkan monster dan melenyapkannya sekaligus adalah solusi terbaik. Itu paling cepat dan aman. Melihat tubuh utama tak punya cara bertahan, dia mulai membombardirnya dengan serangan. Setelah pemukulan tanpa ampun, inti kecil mencoba kabur, meninggalkan sisa tubuhnya, tapi kepala cepat menyusul. Dengan itu, monster memutuskan menggunakan akal karena tiba-tiba menyerang master secara mendadak. Namun, tepat sebelum mengakhirinya, bayangan hitam campur tangan di menit terakhir dan melenyapkan makhluk itu. Dengan itu, pria itu berbalik untuk melihat lawannya, tapi hanya menemukan materi hitam yang ditinggalkan. Ini membuatnya cukup kesal karena yang licik itu berhasil kabur. Saat pemimpin mulai mengomel bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan, dia kini telah menebus statusnya sebagai penyusup. Dia tiba-tiba ditarik kerah oleh pria yang menuduhnya mengatur semuanya. Meskipun tahu tentang musuh, dia membiarkannya keluar dari sel untuk menyerangnya. Pemimpin mencoba menjelaskan, tapi pria itu tak mau dengar alasan, mengatakan bahwa dia sama seperti Saviors of Light. Tapi yang mengejutkan, pemimpin menunjukkan bahwa dia tak akan dipercaya di dalam sel. Pria itu pasti menyebutnya pembohong sekaligus membuat benda itu waspada terhadap mereka. Maka, satu-satunya cara melindunginya adalah membiarkan monster keluar. Dengan itu, Hanon akhirnya melepaskan pemimpin. Tapi saat mencoba meminta maaf dan berterima kasih atas bantuannya, dia tiba-tiba dilempar tas ransel. Master yang tak suka penyusup memutuskan membantu bayangan hitam untuk membalas karena menyelamatkan nyawanya. Dia mendesak pria itu mengikutinya, karena hanya bisa membantu anak itu dalam waktu singkat. Tak lama pria yang sama sedang dimarahi. Dia tak punya pilihan selain meminta maaf lagi kepada timnya, karena meninggalkan mereka. Saat ditanya tentang musuh, Hanon menjelaskan bahwa penyerang dulu majikannya. Pustakawan bertanya apa yang dia lakukan untuk mereka, yang langsung dijawab bahwa dia melakukan kejahatan tak termaafkan, di mana penyesalan menyakitkan itu tak berguna. Barulah mereka meminta pria itu berhenti, mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan percakapan ini lain waktu, karena tidak di depan api gelap raksasa mengerikan. Di dekat api berdiri protagonis yang begitu menyadari sekutunya mendekat sambil menunjukkan bahwa keterlambatan mereka membuat mereka melewatkan pertarungan epik. Pemimpin menegaskan bahwa mereka berusaha bergabung secepat mungkin, tapi menemui masalah sambil menunjukkan betapa sulitnya bagi pemuda itu. Dia kemudian memberitahu bahwa mereka telah menemukan master itu, dan setuju membantu mereka mulai sekarang. Protagonis menolak melanjutkan. Hanon mengatakan bahwa setelah merasakan kekuatan senjata, dia tak ingin menyegelnya. Kepala mengatakan bahwa dia sudah mendapat persetujuan, dan bahwa mereka tak bisa menghindari operasi cepat. Pahlawan kita sulit memahami teman-temannya. Saat inang bermata hitam memutuskan menunjukkan kekuatannya kepada bayangan hitam, pemimpin mereka waspada. Dia kemudian mendesak teman-temannya mengambil posisi tempur. Saat pahlawan korup mengarahkan senjatanya dan mulai menunjukkan kekuatan senjatanya, sinar api bendera menyebabkan kehancuran besar.
Pemanggil meteor berhasil menghindar di menit terakhir, tapi mendapati diri dibombardir rentetan tembakan. Dia pun berusaha sekuat tenaga kabur sambil penyerang menunjukkan betapa hebatnya Death Star. Tak lama, Inang menyadari pemimpin mendekat dari belakang. Dia pun cepat menangkis serangan dan mulai bertukar pukulan sambil mengungkapkan betapa inginnya bertarung dengan lawan kuat. Hanon mengarahkan senjatanya saat pria itu menunjukkan bahwa dia tak menyangka mereka bertarung begitu dini. Melihat ini, Yang cepat segera mendekat sambil menghindar serangan sebelum memukul pemuda itu di wajah. Ini melontarkannya ke dinding gua, tapi sinar gelap mengisi daya lagi dan menembak Yang langsung menghindar. Pahlawan korup sangat terhibur. Barulah seseorang merebut posisi atas. Yang berambut merah kini bersenjata gletser raksasa dan mendesak juniornya sadar, menunjukkan bahwa dia sedang dimakan parasit sebelum meluncurkan gletser ke arahnya. Ini membuat pemuda itu cukup kesal dan dia memutuskan menyerang balik dengan api gelapnya. Temannya cepat dan berhasil melindungi diri dengan memanggil dinding es. Tapi yang mengejutkan pengguna energi dalam, pertahanannya tak cukup kuat. Begitu saja, pahlawan korup mendekat dengan meretakkan dinding, membuat sekutunya tak punya cara bertahan. Dengan itu, parasit memutuskan membunuh. Tapi tepat saat akan menarik pelatuk, posisinya tiba-tiba ditukar dengan pemimpin yang menggunakan Shadow Switch. Tak lama, pemuda itu mendapati diri di serbu halaman buku. Tak lama, yang korup disegel di kepompong kertas. Itu tak lain adalah penjaga perpustakaan yang berhasil menahan sekutunya yang tak terkendali. Dengan sekuat tenaga menahan pria yang marah karena hampir mati. Saat ditanya kekuatan segel, yang tinggi mengatakan itu dibuat untuknya, artinya hanya bertahan setengah jam. JN Soul mendesak Master buru-buru, membuatnya cukup kesal. Dengan itu, Hanon menerapkan precision crafting. Saat melanjutkan operasi, pria itu mulai memikirkan betapa malangnya anak itu karena termasuk sedikit yang dirumorkan punya kemampuan seperti itu, tapi menyadari sesuatu menarik. Saat melihat operator menemui masalah, gadis itu memintanya berbagi masalah dengan mereka. Dia menjelaskan bahwa tak ada cara membuat perisai karena bahan yang diperlukan, energi alami anak itu, telah habis. Seseorang menyarankan menyumbang milik mereka, tapi Master dengan tegas menolak, mengatakan bahwa seperti darah, energi yang ditransfusi harus kompatibel. Pustakawan kemudian mengusulkan pengganti lain, menyarankan menggunakan energi dalam universal dari pecahan dingin di dasar. Hanon terpana karena bayangan hitam berhasil menghancurkan inti gua yang bisa digunakan untuk transfusi. Maka dia menugaskan mereka membawa banyak pecahan. Saat ditanya apakah operasi selesai, Master mengungkap bahwa hanya satu masalah tersisa. Karena mereka butuh benda untuk memisahkan pikiran inang dan parasit. Tanpa itu anak itu bisa mengalami kerusakan otak besar. Pemimpin bertanya cara mencegahnya. Jadi Hanon menjelaskan bagaimana perilaku pemuda itu membuat mereka percaya bahwa dia sedang melawan senjata di bagian terdalam pikirannya. Dan bahwa salah satu dari mereka perlu masuk ke alam bawah sadarnya dan membantu melawan Death Star agar bisa melanjutkan operasi. Semua terpana saat pemimpin segera mengajukan diri, meminta yang tinggi membantunya masuk. Pustakawan terkejut karena tak punya pengalaman transfusi pikiran, menunjukkan bahwa itu terlalu berbahaya. Gadis itu setuju, mengatakan bahwa dia atau bawahan lain yang harus mengambil tugas berisiko ini, tapi yang kuat mengatakan bahwa dia yang harus melakukannya. Karena perlu menepati janji tak terbayangkan yang dibuat kepada pahlawan kita untuk membuatnya bertahan, dan bahwa dia perlu membantunya atas kepercayaan yang ditunjukkan. Dengan itu, dia meminta bantuan persiapan lagi karena bertekad mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Houndbeat. Meskipun situasi tak tegang karena kini di tangan pemimpin, pustakawan perlu buru-buru karena transfer pikiran harus dilakukan dan selesai sebelum jantung disegel. Artinya mereka perlu membebaskan protagonis sebelum semuanya membeku. Begitu saja, Yang kuat mendapati diri di lokasi terdistorsi yang segera dikenali sebagai alam bawah sadar anak itu. Pikirannya tampak menyedihkan, membuat pemimpin berteori bahwa ini karena efek Death Star. Tapi saat hendak mencari anak itu, sesuatu tiba-tiba muncul di belakangnya. Monster raksasa kemudian menyerang pria itu yang hanya memanggil senjatanya sebelum cepat memotong makhluk yang tersisa sebagai tumpukan daging cincang. Pemimpin yang sadar bahwa makhluk ini buah Death Star menunjukkan betapa lemahnya dan mudah dibunuh. Tiba-tiba tangan yang baru dipotong mulai bergerak. Begitu saja, pria itu diserang dari segala arah oleh monster mengerikan, membuatnya sadar bahwa dia terlalu cepat bicara. Kepala kemudian berdoa agar anak itu bertahan sampai dia tiba. Sementara itu, pahlawan kita harus menghadapi masalahnya sendiri. Melihat salah satu monster akan menyerang, dia cepat menghindar untuk menghindari cakar dahsyat. Pahlawan kita kemudian menggunakan serangan kedua untuk melontarkan diri ke langit-langit. Houndbeat kemudian memusatkan energinya ke tinju sebelum melepaskan serangan dahsyat. Dengan dua monster roboh, pemuda itu putus asa mencoba menarik napas kembali tapi menyadari sesuatu mengkhawatirkan karena lebih banyak makhluk mulai muncul. Melihat ini, Houndbeat bingung karena membunuh satu binatang biasanya cukup untuk bangun dan mengakhiri mimpi buruk. Rasa sakit mengalir di seluruh tubuhnya. Tapi meskipun kesulitan, dia memutuskan terus bertarung demi bertahan dan kabur. Tiba-tiba seseorang bertanya tentang keinginannya keluar,
mengatakan bahwa tak ada apapun untuknya di sana. Entitas itu menyarankan menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Pahlawan kita segera mengenalinya sebagai parasit di jantungnya. Bintang itu mengusulkan menghancurkan beberapa kota pilihan pemuda itu, mengatakan itu menyenangkan, tapi protagonis mengatakan bahwa dia tak suka kehancuran dan perlu kabur. Entitas itu kemudian mengingatkannya pada pengganggu yang mengganggunya setiap hari dan melampiaskan amarah tanpa alasan, mengusulkan mengakhiri dia dan pengganggu lain sementara inangnya menikmati pembantaian dengan damai. Houndbeat mengatakan bahwa parasit hanya omong kosong dan mengancam mengambil nyawanya jika tak membiarkannya kabur. Ini sangat menyedihkan entitas itu. Entitas itu kemudian berpura-pura tak bermusuhan. Yang baru dibanting ke langit-langit menyakitkan. Menurut Deathstar, mereka berdua orang yang sama, namun separuh lainnya ingin mengambil nyawanya. Maka ia dengan marah menantangnya melakukannya sebelum melemparnya menjauh. Anak itu cepat berpegangan pada sesuatu, memungkinkannya lolos dari jatuh mematikan. Tapi karena kelelahan dan luka, dia sulit bertahan. Senjata itu kemudian menunjukkan betapa sakitnya inangnya, dan bahwa dia hanya perlu berdamai dengannya agar penyiksaan berhenti. Tapi pahlawan dengan berani mengatakan bahwa latihan yang dialaminya di sini jauh lebih neraka, membuatnya dibanting lagi ke dinding. Deathstar mendesak yang ini berhenti menjengkelkan dan bertindak sombong, karena dia hanyalah tak ada di dunia luar saat terus menyiksanya. Entitas itu sangat kesal karena inangnya tak bisa memahami kebenaran. Houndbeat menunjukkan betapa rendah parasit menganggapnya. Karena dia punya pola pikir sama tentang diri sendiri sampai baru-baru ini, dan karena semua orang memperlakukannya dengan kasihan dan mencoba membantunya, dia tak bisa menahan diri melihat diri lebih dari tempayan tak berguna. Namun, setelah menjalani latihan neraka dengan individu yang tak menganggapnya menyedihkan dan tak berdaya, anak itu sadar kesalahannya. Dengan itu, pahlawan kita mulai menyalurkan energinya dan mengatakan bahwa pendapat orang lain tak menentukan realitasnya. Dengan itu, dia memperkuat diri dengan energi dalam, menyalurkan semua kekuatannya ke satu tinju sebelum memukul entitas dan mengatakan bahwa di terbaiknya, dia bisa mencapai sesuatu seperti yang lain. Awalnya serangan tampak efektif, tapi makhluk itu mengubah bentuk dan brutal menginjak pahlawan ke tanah, menandai sedikit kekuatan yang didapat dari latihan. Menurut entitas, kemampuan inangnya terbatas dan bahwa dia hanya perlu menerimanya untuk lolos dari penderitaannya. Tapi anak itu mengatakan bahwa hal seperti itu menjadi sepele, karena dia akan terus bertarung terlepas dari kelemahannya setelah sadar bahwa ketekunannya pasti memungkinkannya mencapai sesuatu. Dengan itu, pemuda itu mulai mengumpulkan energi gelap, mengatakan bahwa Deathstar tak akan pernah menipunya lagi sebelum memanggil bentuk senjatanya ke tangan dan menembak entitas dengan itu sambil lebih bertekad dari sebelumnya untuk tetap mengendalikan. Setelah rentetan kegelapan kuat, monster raksasa akhirnya hilang. Dengan itu, pahlawan kita jatuh berlutut. Saat yang kelelahan putus asa mencoba menarik napas kembali, mengira penderitaan telah berakhir, dia mulai mencari jalan keluar, tapi tiba-tiba ditarik banyak tangan putih dari tanah. Ini membuatnya bingung karena makhluk masih datang meskipun parasit menghilang. Yang harus dilakukan Houndbeat hanyalah menyingkirkan monster dan berlari menuju kebebasan. Begitu sambil berpegang pada harapan dan berjuang demi nyawa, teknik bayangan diaktifkan. Dimension Cut dilepaskan, menebas makhluk-makhluk itu berkeping-keping dan membuat semuanya lenyap. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya ambruk. Namun sebelum menyentuh tanah, seseorang memegang tangannya. Pemimpin yang menangkap juniornya di menit terakhir meminta maaf, karena tak tiba lebih cepat. Saat melihat pria di depannya, anak bingung itu berjuang mencari kata maaf yang tepat, tapi mendapati diri dipeluk dan dipuji karena bertahan begitu lama. Houndbeat mencoba meminta maaf lagi. Saat es mulai mengelilingi mereka, kepala menunjukkan betapa sulitnya bagi pemuda itu. Dia mengungkapkan betapa bangganya atas dia, karena terus bertarung meskipun kesulitan neraka. Maka pria itu meminta anak itu menutup mata dan biarkan dia khawatir sisanya. Saat air mata mulai memenuhi mata remaja itu, kepala menegaskan bahwa begitu bangun, semua kekhawatirannya akan hilang.